Ah, Tuan Besar, gawat. Tuan Kota Su dan Nona Su datang berkunjung. Mereka ingin membatalkan pertunangan dengan Tuan Muda. Benar-benar kurang ajar, HMPH. Aku benar-benar seperti sebuah lelucon. Dulu, saat tahu dia sedang diburu pembunuh. 3. Sampai membuat dantianku hancur lebur. Tidak kusangka, baru lewat beberapa hari, dia malah memberiku kejutan seperti ini. Tuan Besar Xiao, aku datang tanpa diundang, hanya untuk membatalkan pertunangan antara putriku dan putramu. Su Qinghong, besar sekali nyalimu. Putraku menyelamatkan putrimu, sampai dantiannya hancur dan menjadi cacat. Apa kau pikir keluarga Xiao ini tidak punya harga diri, dan bisa kau hina seenaknya? Tuan Besar Xiao, tenangkan dirimu. Tujuan awal perjodohan kedua keluarga kita adalah untuk saling menggabungkan kekuatan. Dalam surat pertunangan tertulis hitam di atas putih, jika sebelum kedua anak ini berusia 18 tahun, ada yang kultivasinya gagal mencapai alam Xuanze, tingkat 9, maka pihak yang lain berhak untuk membatalkan pertunangan. Tentu saja, pembatalan ini memang merusak nama baik keluarga Xiao. Aku juga tahu kalau Chener pernah menyelamatkan putriku. Jadi, apapun syaratnya, Tuan Besar Xiao boleh langsung menyebutkannya, asalkan kompensasinya tidak terlalu berlebihan. Chener, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Batal tunangan. Justru itu yang kuinginkan. Tanda tangani saja, mulai sekarang, antara kau dan aku. Semuanya berakhir sampai di sini. Nona Su itu jenius yang sangat luar biasa. Mana pantas orang cacat dengan dantian hancur sepertimu bersanding dengannya. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah membenturkan kepala dan mati, daripada terus buat malu. Cepat tanda tangani saja. Anjing dari mana yang menggonggong ini, berisik sekali. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya aku menemukan kemunculan penguasa suci reinkarnasi. Maaf, boleh ku tahu siapa senior yang hebat ini? Anak muda, tidak perlu panik. Aku adalah sisa jiwa dari dewa alkimia kuno, Lin Tianyang. Aku terus bertahan, hanya untuk menunggu pewaris tubuh suci reinkarnasi. Dantian hamba sudah hancur lebur. Bahkan untuk berkultivasi pun hamba tak lagi mampu. Pantas dari mana hamba menjadi pewaris yang mulia. Hahaha. Memperbaiki dantian yang hancur itu hanyalah perkara kecil bagiku. Jika kau bersedia mengangkatku sebagai gurumu, aku tidak hanya akan membentuk kembali dantianmu, tapi aku juga akan mewariskan seluruh ilmu alkimiaku, ilmu formasi, dan jurus tingkat dewa, seni reinkarnasi. Semuanya akan kuberikan padamu. Apakah kau bersedia? Saya, Xiao Ruochen, bersedia mengabdi di bawah bimbingan guru. Seumur hidup, hamba tak akan pernah mengecewakan warisan guru. Hahaha, bangunlah, muridku. Energi spiritualku sudah hampir habis. Waktuku tidak banyak lagi. Sekarang juga, aku akan membentuk kembali dantianmu, dan mewariskan seluruh ingatanku padamu. Sejauh mana kau bisa melangkah di masa depan? Semua itu bergantung pada takdir dan usahamu sendiri. Sampah tetaplah sampah. Kau pikir kau ini siapa? Hah, urusanku dengan keluarga Su. Bukan urusan anjing gila sepertimu untuk ikut campur. Dantianmu, apa yang terjadi? Bukannya kau sudah cacat? Ah, dasar arogan. Kuhajar kau, hitung-hitung menggantikan orang tuamu mengajarimu sopan santun. Dantiannya sudah pulih, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini semua hanya salah paham. Ayahku hanya sedang kalut. Pikirannya dibutakan oleh keegoisan, dan terhasut omongan orang lain. Makanya beliau sampai mengucapkan kata-kata menyakitkan itu. Tapi, aku sangat mencintaimu. Aku sama sekali tidak pernah berniat membatalkan pertunangan kita. Salah paham, sedang kalut. Su Qingyan, demi menyelamatkanmu, dantianku hancur dan nyawaku hampir melayang. Tapi keluarga Sumu itu bukannya berterima kasih, malah membuat keluarga Xiaoku hancur dan kehilangan martabat. Cinta Nona Su yang begitu hebat ini, sudah cukup kurasakan. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan apapun di antara kita. Mulai hari ini, aku, Xiao Ruochen, beserta Su Qingyan dan keluarga Su, tidak memiliki urusan apapun lagi. Hidup mati kalian, jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa belas kasihan. Dantian anak ini tidak hanya pulih sepenuhnya, tingkat kekuatannya bahkan jauh melampaui yang dulu. Kejadian hari ini, sepertinya akan membawa masalah besar bagi keluarga Su kita. Qingyan, ayo pergi.
Xiao Ruochen, beraninya kau melukaiku. Keluargaku tidak akan pernah mengampunimu. Aku, Xiao Ruochen, siap melayanimu kapan saja. Chen Er, apakah dantianmu benar-benar sudah pulih 100%? Aku sangat beruntung. Ini adalah berkah di balik musibah. Tidak hanya dantianku yang terbentuk kembali, tingkat kekuatanku juga meningkat pesat. Bagus. Bagus sekali, jenius kebanggaan keluarga Xiao kita. Pada akhirnya tidak tumbang. Mulai sekarang, kita lihat saja, siapa lagi yang berani meremehkan keluarga Xiao. Anak baik, 2 hari lagi adalah turnamen besar di kota Changyu. Kakek. Kalau aku tidak sengaja membunuh beberapa keparat yang tidak tahu diri, apa kakek bisa melindungiku? Tentu saja bisa. Selama kita masih berada di kota Changyu ini, tidak ada satu orang pun yang berani menyentuhmu. Chen Er, karena sekarang kekuatanmu sudah pulih, segala sumber daya di dalam keluarga, gunakanlah sesukamu. Kakek. Aku kebetulan mendapatkan tungku alkimia yang bagus di pavilion Jubao. Aku ingin mencoba meracik pil spiritual. Selain itu, aku juga butuh beberapa bahan obat. Soal meracik pil, kakek tentu saja mendukungmu. Kau bisa pergi sendiri ke gudang obat dan silakan pilih sendiri. Kalau masih kurang, keluarga Xiao akan segera mencarikannya untukmu. Terima kasih banyak, kakek. Dengan warisan dari Dewa Alkimia ini, mulai hari ini, aku, Xiao Ruochen, akan membuktikan kekuatanku melalui jalan alkimia. Akan kutunjukkan pada dunia, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mendikte takdirku lagi. Selamat datang, semuanya, di arena pertarungan, turnamen bela diri kota Changyu. Sekarang kita akan memulai pertandingan ketiga. Mohon para peserta untuk bersiap-siap. Pertandingan selanjutnya, Xiao Ruojun dari keluarga Xiao melawan Ji Junhao dari keluarga Ji. Pertandingan dimulai. Bagus sekali, Ruojun, auramu sangat menakutkan. Apa yang baru saja terjadi? Terlalu cepat, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sebenarnya siapa yang menang? Jadi keluarga Xiao sebatas ini kemampuannya. Mending suruh saja kepala keluarga kalian yang maju bertarung. Hahaha. Tunggu, belum waktunya kalian berdua untuk bertarung. Tolong patuhi aturan arena. Astaga. Apa benar pukulan sekuat ini dilakukan oleh seorang bocah? Kalau saja wasit tidak menahanku, aku pasti sudah menghancurkanmu hanya dengan satu pukulan. Saudara Zeng, nanti giliranmu yang melawan bocah sampah ini. Beri dia pelajaran yang pantas untukku. Hancurkan saja dia. Pertarungan selanjutnya, menghadapi Zeng Fanhun. Awalnya aku cuma ingin membereskan si sampah itu, tapi malah muncul anjing gila yang mau menggigit di tengah jalan. Xiao Ruochen, beraninya kau melukai sepupuku, Zeng Fanjian. Hari ini, aku menantangmu dalam pertarungan hidup dan mati. Salah satu dari kita harus mati. Tuan Zeng, sebaiknya Anda peringatkan anak muda dari keluarga Anda ini. Jangan sampai dia mati konyol di atas arena hari ini. Bisa-bisa, Anda yang sudah tua malah harus menangis menguburkan yang muda. Dan kalau itu terjadi, jangan sampai Anda marah besar karena malu. Xiao Ruochen, jangan sombong kau. Asalkan kau memang punya kemampuan untuk mengalahkan Fan Hun, aku sama sekali tidak akan melampiaskan amarahku pada keluarga Xiao. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Majulah. Biar aku bermain-main sebentar dengan anjing gila ini. Setelah puas menghindar, baru aku akan menghabisinya. Tuan muda tertua dari keluarga Zeng ini sudah berlatih kultivasi jauh lebih lama daripada Xiao Ruochen. Tapi Xiao Ruochen malah berani menerima tantangannya dengan sombong begitu. Lihat saja pedangnya, energi spiritualnya sudah hampir habis. Jangan-jangan luka lamanya belum sembuh. Dia pasti sudah sangat lemah. Dia cuma sok jagoan saja. Tetap saja si jenius dari keluarga Zeng yang punya energi kultivasi lebih hebat. Gaya Xiao Ruochen yang seperti itu, jelas-jelas cuma gertakan kosong. Keparat kecil, kau cuma bisa bersembunyi ya. Hari ini, akan kubuat kau mati tanpa sisa. Apa jenius dari keluarga kita ini cuma belajar jurus kura-kura pengecut? Hahaha. Itu celahnya, matilah kau.
Sekarang, giliranku. Ah. Ah. Gila, kekuatannya mengerikan sekali. Bukankah pusat energinya sudah hancur waktu itu? Bagaimana bisa dia pulih secepat ini? Kekuatannya bahkan jauh lebih buas dari sebelumnya. Tuan Besar Zeng, hari ini, aku akan menegakkan keadilan dari langit. Biar ku bantu kau memberi pelajaran pada keturunanmu yang tidak berguna ini. Ah. Ah. Tuan muda. Aku salah. Kumohon, ampuni nyawaku. Aku tidak akan berani lagi mencari masalah denganmu. Dulu, saat sepupumu si Zeng Fanjian itu mempermalukanku, dia sama sekali tidak berniat mengampuni nyawaku. Hari ini, kau sendiri yang menantangku dalam pertarungan berdarah ini. Maka kau harus siap dengan risikonya, yaitu mati. Ya ampun, apa yang sudah kulakukan? Mulai sekarang, Xiao Ruochen dan aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Zeng Fanhun sendiri yang meminta pertarungan mematikan ini. Kemampuannya sungguh menyedihkan. Kini dia menuai apa yang dia tabur. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani menantangku, Xiao Ruochen, dan berani menindas keluarga Xiao, tidak peduli dari keluarga manapun mereka berasal, tak akan kuampuni. Pemenangnya, Xiao Ruochen dari keluarga Xiao. Pertarungan selanjutnya, Xiao Ruochen melawan Ji Junhao dari keluarga Ji. Kekuatan Xiao Ruochen benar-benar di luar dugaan kita. Untuk pertandingan selanjutnya, kita harus menggunakan jurus pedang itu. Meskipun risiko serangan baliknya sangat fatal. Asalkan bisa melumpuhkan bocah itu, semuanya akan sepadan. Tuan muda Xiao sungguh luar biasa perkasa. Dulu, aku memang salah karena telah melukai sepupumu. Karena itu, aku datang khusus untuk memohon maaf padamu. Mati kau. Ini pembalasan untuk Xiao Ruojun. Ampun, ampun, Tuan Besar. Ah, apa yang terjadi padanya? Ah. Ah. Jurus terlarang, pemakan energi. Dalam sekejap, seluruh kekuatanmu akan habis tertelan. Sekarang, berdiri saja kau sudah tak sanggup. Pakai apa kau mau melawanku? Pengecut, beraninya kau main licik. Menang pun kau takkan dihormati. Haha. Cuma segini tenagamu. Ah. Hah. Hahaha. Dasar sampah, terimalah nasibmu. Cener, menyerah itu bukan hal yang memalukan. Nyawamu jauh lebih penting. Sebaiknya tikamanmu lebih tepat. Kalau meleset sedikit saja, nyawamu yang akan melayang. Sampah. Kau suka menelan energi, akan kuberi lebih dari yang sanggup kau telan. Kalau begitu, kekuatanmu juga sudah hampir habis. Aku hanya perlu menyentuhmu. Kau sudah menusukku berkali-kali.
Aku hanya butuh satu tebasan tidak. Aku menyerah. Aku mengaku kalah. Dia menang. Darahnya keluar begitu banyak, tapi dia tetap menang. Xiao Ruochen. Xiao Ruochen. Xiao Ruochen. Keluarga Su mengundurkan diri. Keluarga Ji telah kalah. Keluarga Zheng meninggalkan arena. Turnamen peringkat 4 keluarga besar hari ini dimenangkan oleh keluarga Xiao. Xiao Ruochen, tunggu saja pembalasanku. Qingyan, jangan pikirkan hal itu lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Tubuh suci reinkarnasi, lahir untuk menghadapi bencana. Saat semua alam bersinar bersama, barulah kekuatan sejati akan bangkit ke tempat yang paling dingin. Disitulah tempatmu bersembunyi. Mutiara reinkarnasi menuntunku ke sana. Aku tidak hanya harus bertambah kuat, tapi juga harus menyelidiki tanah suci samsara. Dan rahasia apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Sekte Hantian, aku datang. Ayah, surat penerimaan dari Sekte Hantian sudah kuterima. Yan Er. Insiden keluarga Xiao itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kini kejadian itu menjadi bahan tertawaan terbesar di kota Changyu. Dan bagaikan pisau tajam yang menggantung di leher keluarga Su kita. Ayah, sepertinya sudah tidak sanggup lagi melindungi keluarga ini. Qingyan, tunggu sampai aku menjadi sosok yang kuat. Aku pasti akan memberikan semua yang terbaik di dunia ini untukmu. Jangan takut, aku tidak apa-apa. Ayah, aku mengerti. Aku pasti akan masuk ke Sekte Hantian. Aku akan mengorbankan segalanya demi mempertahankan posisiku di sana. Dan mencari tempat bersandar yang baru. Yan Er, maafkan ayah yang membuatmu menderita. Wang Linsuan menaruh hati padaku. Keluarganya punya koneksi yang cukup kuat di dalam Sekte Hantian. Dalam perjalanan kali ini, aku akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Kepergianku ini bukan untuk urusan asmara, melainkan demi kelangsungan hidup keluarga Su, dan juga demi nama baikku. Ini semua salah ayah. Gara-gara ayah dulu tidak sabaran dan memaksamu membatalkan pertunangan itu. Kalau tidak, Xiao Ruochen pasti masih menjadi menantu kebanggaan keluarga Su kita. Dan kamu juga pasti sudah hidup bahagia bersamanya. Sekte Hantian benar-benar luar biasa megah. Mutiara samsara yang menuntunku datang kemari. Dia ternyata benar-benar datang. Walaupun ujian masuk Sekte Hantian sangat ketat, tapi dengan bakatnya, dia pasti bisa lulus dengan mudah. Kedepannya, awas saja kalau dia berani menggangguku lagi. Xiao Ruochen. Dia juga datang. Andai saja dulu aku tidak membatalkan pertunangan itu. Saat ini kita seharusnya bisa berdiri bersama. Qingyan, kamu sedang melihat siapa? Oh, bukan apa-apa. Cuma kebetulan melihat orang dari kampung halaman yang sama. Orang kampung? Kalau aku tidak salah lihat. Kau pasti si jenius hebat, Xiao Ruochen, kan? Kultivator alam Suan tingkat 2. Dengan kultivasi dangkal begitu, kau berani mengadu nasib ke Sekte Hantian. Qingyan. Jangan-jangan bocah ini masih berharap bisa balikan denganmu. Ya, aku peringatkan, sadar dirilah sedikit. Qingyan bukanlah wanita yang pantas untuk kau dekati. Kubur saja mimpimu itu dalam-dalam. Enyahlah kembali ke desa kecilmu itu. Sudah selesai bicaranya. Kalau sudah, berbaliklah dan kembali mengantre. Dasar anjing gila, menggonggong sembarangan di sini. Berisik sekali sampai telingaku sakit. Kau. Sudahlah, jangan ribut. Sebentar lagi giliran kita. Si Wang Linsuan ini memang cuma anjing penjilat si Su Qingyan. Malas aku meladeninya.
Deng C, usia 16 tahun, alam suan tingkat 5, akar spiritual elemen kayu. Kualitas tingkat 6, lulus, masuk ke sekte luar. King Gian, sekarang giliranmu. Biar mereka semua lihat, seperti apa jenius yang sesungguhnya. Ini Su King Gian. Usia 16 tahun, alam suan tingkat 4, akar spiritual elemen logam. Kualitas tingkat 8, akar spiritual emas. Apapun pencapaiannya sekarang, sudah tidak ada urusannya lagi denganku. King Gian, selamat, ya, ke depannya, tolong bantu dan perhatikan aku, ya. Wah, ada yang masih mengantre nih. Aku jadi penasaran, akar spiritual macam apa yang dia punya. Jangan-jangan malah akar spiritual sampah, hahaha. Xiao Ruochen, usia 15 tahun, alam suan tingkat 2, akar spiritual sampah, tidak lulus. Selanjutnya, hahaha, lucu sekali, perutku sampai sakit. Alam suan tingkat 2 dengan akar spiritual sampah. Bagaimana caranya dia bisa berkultivasi sejauh ini? Paling-paling, dia cuma menelan sembarang harta karun langit dan bumi untuk memasakkan kultivasinya naik. Pada akhirnya, sampah tetaplah sampah. Akar spiritual sampah, hahaha. King Gian, kau lihat itu, kan? Inikah yang namanya jenius dari kota Changning kalian itu? Sampah macam ini berani-beraninya bersaing denganku. Akar spiritual sampah. Tidak mungkin. Dantiannya jelas-jelas sudah pulih. Bahkan lebih kuat dari jiwa orang biasa. Bagaimana mungkin akar spiritualnya cacat? Hahaha, lucu sekali. Hahaha, kenapa? Punya akar spiritual cacat memangnya tidak boleh ditertawakan. Sebaiknya kau cepat minggat dari sini. Jangan bikin malu di tempat ini. Hahaha, apa? Ini adalah sekte Hantian, Wang Linsuan. Akar spiritual cacat pun sudah cukup untuk menghajarmu. Akar spiritual cacat ya tetap saja sampah. Jangan bilang kau berani melawanku. Coba saja. Nanti kau juga akan tahu. Cari mati kau. Kau masih saja. Ilmu hitam apa yang sebenarnya kau gunakan? Akar spiritual memang bakat bawaan, tapi kekuatan bertarung dibuktikan lewat pertarungan sungguhan. Bunga manja di dalam rumah kaca sepertimu, mana pantas disebut jenius? Berhenti. Punya akar spiritual cacat, tapi bisa berkultivasi sampai Rana Swansea tingkat 2. Bahkan bisa mengalahkan lawan dengan akar spiritual kelas 6 yang tingkatnya lebih tinggi. Menarik. Sungguh menarik. Aku akan membuat pengecualian dan menerimamu sebagai murid pelayan. Jika kau bisa menerobos sebelum usia 20 tahun. Terima kasih banyak, tetua. Ternyata badutnya adalah dirimu sendiri. Akar spiritual cacat ya, kekuatan sang resi reinkarnasi rupanya berhasil mengelabui penguji. Menjadi murid pelayan pas sekali untukku. Aku bisa berkembang secara diam-diam, dan perlahan menyelidiki rahasia di tanah kutub es ini. Hei bocah, kau anak baru kan? Di sebelah sana ada beberapa tong pakaian kotor. Sana pergi dan cuci semuanya sampai bersih. Kalau sudah selesai, cepat pergi ke dapur dan sikat panci-pancinya. Cepat. Jangan lelet, kalau mau dicuci, cuci saja sendiri. Berhenti kau. Bocah, aku tidak peduli apa statusmu di kampung halamanmu, atau seberapa sombongnya dirimu, tapi di pelataran pelayan ini, akulah yang berkuasa. Kau harus menuruti semua perintahku, paham? Lagi pula kau itu cuma seorang murid pelayan, sama sepertiku. Atas dasar apa aku harus nurut sama kau? Bocah tengik, kalau hari ini kau tidak kuberi pelajaran. Kau benar-benar mengira dirimu itu jenius, ya? Sudah selesai belum bicaranya? Menyentuh sekali. Ya, kalau begitu, rasakan ini. Berani-beraninya kau sok jago di depanku. Masih berani sombong. Rasakan ini. Ampun. Jangan pukul lagi. Tolong berhenti. Ampun. Aku salah. Aku janji tidak akan berani lagi. Nyerah belum? Iya, aku nyerah. Ampun. Tolong jangan pukul lagi. Aku benar-benar menyerah. Kalau kau mau sok berkuasa di divisi pekerja ini, itu urusanmu. Tapi ingat baik-baik. Jangan pernah berani mencari masalah denganku. Paham tidak? Paham, bos. Aku bersumpah tidak akan berani cari gara-gara denganmu lagi. Siapa namamu? Margaku Siong. Panggil saja aku Siongda. Namanya lumayan cocok denganmu. Mulai hari ini, akulah bos di divisi pekerja ini. Siapkan kamar yang paling bagus untukku. Dan juga, soal hewan spiritual yang harus kurawat. Kau sendiri yang harus mengatur orang untuk mengurusnya dengan baik. Kalau sampai ada kesalahan sedikit saja, jangan salahkan aku kalau tulang-tulangmu kupatahkan lagi. Siap, bos? Bos tenang saja. Urusan merawat hewan spiritual itu, pasti akan aku atur sampai beres semuanya tanpa celah. Kamar juga pasti aku carikan yang paling mewah untuk bos. Dijamin bos pasti puas. Ya ampun, Siongda sampai dihajar babak belur begitu. Padahal dia kan kultivator tingkat alam suan. Biasanya kan dia selalu berbuat seenaknya di sini. Bisa-bisanya dia dihabisi sampai seperti itu. Mengerikan sekali pemuda itu. Ngapain kalian lihat-lihat? Cepat kemari semuanya. Panggil dia bos. Ayo cepat. Salam, bos. Hormat kami.
Bos, coba jelaskan padaku, apa saja peraturan di Sekte Hantian ini, dan kesalahan ini. Urusan terkait hal itu, jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Itu adalah aula misi. Aku pergi ke sana dulu untuk melihat-lihat. Setelah mencari tahu sekian lama, petunjuk tentang Tanah Zihan masih belum kutemukan juga. Tapi untungnya, murid layan juga bisa menerima misi, mendapatkan poin kontribusi untuk ditukar dengan waktu kultivasi sementara. Lebih baik tingkatkan ranah kultivasi dulu saja, deh. Hei, Xiao Luochen, si jenius besar. Pantas saja aku tidak pernah melihatmu lagi. Kukira kau sudah diangkat jadi murid pelataran dalam. Bukannya pergi mengurus dan memberi makan hewan spiritualmu, malah datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Apa tujuanku datang ke aula misi? Itu bukan urusanmu. Sejak kapan anjing penjilat sepertimu berhak ikut campur? Dasar sampah, berani sekali kau. Cuma seorang murid pelayan rendahan, berani-beraninya menentangku. Seorang murid pelataran luar, Wang Linsuan. Kalau kau kena rabies, mending cepat-cepat berobat sana. Jangan menggigit orang sembarangan di sini. Aku masih ada misi yang harus diselesaikan. Tidak ada waktu meladeni permainanmu. Kakiku patah. Bagaimana bisa murid pelayan ini sekuat itu? Padahal Wang Mingxuan sudah mencapai ranah Suan dan tingkat 5. Bisa-bisanya kakinya dipatahkan hanya dengan satu pukulan. Aku peringatkan kau, jangan pernah cari gara-gara denganku. Ingat, ini adalah yang terakhir kalinya. Kalau lain kali kau berani memprovokasiku lagi, bukan cuma satu kakimu yang akan kupatahkan. Hentikan, di dalam wilayah sekte, dia memukul murid pelataran luar tanpa alasan. Tim penegak hukum. Kakak senior, kau harus membelaku. Murid pelayan memukul murid pelataran luar. Menurut aturan sekte, hapus satu tingkat kultivasinya, dan kurung dia di ruang pengasingan selama 1 bulan. Tunggu dulu. Kakak seniorku, aku melihat semuanya dari awal sampai akhir. Murid pelataran luar inilah yang menyerang duluan. Murid pelayan ini hanya membela diri. Memfitnah sesama murid sekte, hukumannya dilipat gandakan. Aku tidak bersalah, kau. Tentu saja tidak. Mengingat kakak senior Gu yang menjadi saksi, maka jelas Wang Linsuan yang memprovokasi lebih dulu. Bawa Wang Linsuan pergi. Kurung dia di ruang isolasi selama 10 hari. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini. Kakakku itu Wang Linyu. Terima kasih banyak. Tapi, kenapa kau menolongku? Aura di tubuhmu sangatlah unik. Rasanya seperti jenis api alkimia yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apa kau bisa meracik pil? Mungkin itu cuma perasaanku saja. Oh ya? Kalau suatu hari nanti kau ingin belajar meracik pil, kau bisa mencariku di pavilion alkimia. Namaku Gu Yunxi. Dia bisa merasakan aura warisan dewa alkimia. Wanita ini tidak bisa diremehkan. Tugas memburu serigala bercorak hitam di pegunungan misteri timur. Poin kontribusinya lumayan besar. Pas sekali. Sekalian saja aku melatih pengalaman tempurku. Tugas sekte untuk membasmi siluman hewan ini benar-benar melelahkan. Setelah bertarung sekian lama, akhirnya selesai juga. Ini, api alkimia, ada seseorang di dasar danau. Ternyata kau, murid pelayan yang punya aura api alkimia khusus itu, Xiao Ruochen. Kau, meracik pil di bawah air. Aku sedang mencoba meracik pil elemen air. Bahan obatnya harus dibungkus dengan api alkimia di bawah air, untuk mencegah khasiatnya menguap. Tapi, kendaliku terhadap api alkimia masih kurang bagus. Tunggu dulu. Aura api alkimia di tubuhmu, jauh lebih kuat dari yang kurasakan sebelumnya. Kau pasti punya api alkimia yang sangat hebat, kan? Ajari aku cara mengendalikan api alkimia. Aku ini cuma murid pelayan biasa, aku tidak bisa meracik pil. Pembohong. Aku bisa mencium aroma pil darimu. Setidaknya ada lebih dari 3 jenis pil di tubuhmu. Dan kualitasnya pun sangat tinggi. Kau sendiri yang meraciknya, kan? Aku tidak berniat buruk soal mutiara hitam itu. Aku bisa merasakan ada ruang dimensi yang tersembunyi di dalamnya. Itu pasti semacam pusaka kuno tingkat tinggi, kan? Jangan tegang begitu. Aku tidak akan membocorkannya pada siapapun. Aku cuma...
Cuma ingin memberitahumu, aku bisa merasakan semua ini. Karena sejak lahir aku dianugerahi hati alkimia yang peka. Aku bisa merasakan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan pil ajaib. Entah itu pusaka maupun api spiritual. Api alkimiamu adalah yang paling istimewa yang pernah kulihat. Sebenarnya, kau ini siapa? Namaku Gu Yunxi, murid inti dari Pavilion Alkimia di Sekte Hantian. Sekaligus gadis suci alkimia di generasi ini. Tapi aku sedang dalam masalah besar. 3 bulan lagi akan ada turnamen alkimia akbar. Kalau aku tidak bisa meracik pil yang berkualitas tinggi, gengsi dan gelar gadis suciku akan hancur berantakan. Jadi, kumohon, ajarilah aku cara mengendalikan api alkimia. Ya, aku bisa membayarmu kok. Batu spiritual, tanaman obat, atau poin kontribusi sekte. Apa saja boleh. Aku bisa mengajarimu. Tapi ada 2 syarat. Pertama, dilarang keras membicarakan tentang aku dan mutiara ini kepada siapapun. Lalu yang kedua, syarat keduanya apa? Jangan lagi meracik pil di dalam air. Itu bodoh sekali. Inti dari melarang pil air bukanlah meraciknya di dalam air, melainkan menggunakan api beraura air untuk meniru tekanan di kedalaman air. Ternyata, dari awal aku sudah salah. Aku sudah berlatih keras selama 3 bulan. Dan arah pelatihanku salah total. Kau benar-benar jago alkimia. Bahkan kau jauh lebih hebat dariku. Mulai hari ini, aku akan terus mengikutimu. Kau ajari aku alkimia, dan aku akan membantu menyingkirkan orang-orang yang berani mencari masalah denganmu. Bagaimana? Hei, lepaskan. Lepaskan dulu pelukanmu. Tidak mau, kecuali kau berjanji akan mengajariku. Wanita ini. Baiklah, tapi kau harus patuh padaku. Hebat, terima kasih, guru. Mulai hari ini, kau adalah guruku. Jangan panggil aku guru. Kalau itu, aku panggil Aro. Kak Chen. Kakak Chen. Terserah kau saja, Kak Luo Chen. Kita mau kemana sekarang? Kembali ke sekte. Dan juga, lepaskan tanganku. Aku tidak mau. Bagaimana kalau kau kabur nanti? Tempat ini benar-benar ajaib. Ada begitu banyak bahan obat yang langka. Sebenarnya siapa kau ini? Jangan banyak tanya. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan mencontohkannya sekali. Ini adalah teknik rahasia memasukkan obat ke dalam tungku yang sudah lama hilang. Aku hanya pernah melihatnya di buku kuno. Pusatkan pikiranmu, rasakan aliran energinya, jangan hanya melihat gerakannya. Perubahannya terlalu cepat, aku tidak bisa mengikutinya. Rasakan dengan hatimu, jangan hanya melihat dengan mata. Api alkimia itu hidup. Ia sedang memberitahumu perubahan pada energi obatnya. Aku bisa merasakannya. Energi obatnya sedang menyatu. Berhasil, pil Xuanling kualitas sempurna, dan langsung menghasilkan 5 butir sekaligus. Apinya terlalu kecil, tambah sedikit lagi. Terlalu cepat, tenangkan dirimu sedikit. Benar, seperti itu. Aku berhasil. Kak Luo Chen, ini pertama kalinya aku berhasil memurnikan pil Xuanling tingkat menengah. Bagus, ada kemajuan. Kak Luo Chen, terima kasih ya. Untuk kompetisi alkimia 3 bulan lagi. Aku jadi merasa yakin sekarang. Asalkan kau tidak membuatku malu saat waktunya tiba nanti. Tentu saja tidak. Ayo pergi. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Katakanlah, kenapa kau datang ke Sekte Hantian? Dengan kemampuan alkimiamu, kemanapun kau pergi, kau pasti akan dihormati sebagai tamu kehormatan. Aku sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang berhubungan dengan kondisi fisikku. Petunjuknya mengarahkanku ke sini, mengatakan bahwa di tanah es ekstrim, menyimpan batu intisari bumi, tanah Xihan. Sekte Hantian memang memiliki sebuah tempat bernama Alam Rahasia Xihan. Tapi itu adalah wilayah terlarang yang paling inti. Hanya ketua sekte dan tuan muda sekte yang boleh memasukinya. Kak Luo Chen, kakak harus sangat berhati-hati dengan Dong Fangling. Selama setengah tahun ini, dia terus memburu 4 gadis suci secara diam-diam. Sepertinya dia ingin mengumpulkan garis keturunan para gadis suci untuk membuka sebuah alam rahasia kuno. Gadis suci yang kehilangan garis keturunannya, bisa kehilangan nyawanya. Apa sebenarnya yang ingin dia dapatkan? Untuk lebih jelasnya, aku juga tidak tahu pasti. Tapi aku curiga, gadis suci Yue Hua yang menghilang, setelah jatuh ke tangannya. Aku bisa aman karena bersembunyi di pavilion alkimia dan tidak pernah keluar. Ditambah lagi ada perlindungan dari ayahku, makanya untuk sementara aku aman. Jadi, kau terus menempel padaku bukan hanya untuk belajar alkimia, kan? Tapi juga karena alasan ini, kan? Aku sadar hanya dia yang tidak membohongimu. Kenapa kau begitu bersikeras begini? Kau itu sangat kuat, dan aura di tubuhmu membuatku merasa aman. Tapi aku bersumpah, keinginanku untuk belajar alkimia itu benar adanya. Setiap kata yang kuucapkan padamu, semuanya adalah kebenaran. Baiklah, aku mengerti soal Dong Fangling. Aku akan mengawasinya. Kak Luo Chen, apa kakak bersedia melindungiku? Aku hanya bilang akan mengawasinya. Bukan berarti aku akan melindungimu. Dasar keras kepala, aku anggap saja kau sudah setuju. Kita kaya. Semua pil obatku itu, akhirnya berhasil ditukar dengan banyak sekali bahan obat. Dan juga tongkat keren serta sebilah pedang bagus ini. Bocah, kau yang bernama Xiao Ruo Chen. Benar, itu aku. Memangnya kenapa? Xiao Ruo Chen,
Di depan kakak tertuaku, kau masih berani bersikap sombong. Hari ini, jangan bilang kalau tuan muda ini menindasmu. Kau itu cuma murid pelayan rendahan. Sekarang berlututlah, dan tampar wajahmu sendiri 100 kali. Lalu, minta maaflah pada adikku dengan penuh hormat. Maka hari ini, aku akan mengampunimu. Satu keluarga isinya orang gila semua. Benar-benar tolol. Bocah yang sangat sombong. Pelayan rendahan sepertimu berani memprovokasi tuan muda ini. Hari ini, kalau aku tidak mengatakan kedua tangan dan kakimu, kau pasti berpikir bisa bertingkah seenaknya. Iya. Sialan kau, masih mau sok jago. Hah? Ayo, serang dia bersama-sama. Hahaha. Dasar sekumpulan sampah. Pukulanku ini masih kurang sakit, ya. Maju sini kalian semua. Keparat kecil, kau pasti mati. Berani-beraninya kau menyerang tuan muda ini dari belakang. Aku pasti akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Oh, ternyata tuan muda masih bisa bergerak. Ya, kalau begitu, aku habisi kau duluan saja. Mati kau. Dasar bodoh. Kakiku, tanganku. Tadi kau bilang mau mematahkan kedua tangan dan kakiku, kan? Hari ini, mari kita wujudkan keinginanmu itu. Hahaha, Tuan muda, aku salah. Su Qingyan adalah istrimu. Tolong ampuni aku. Aku tidak punya hubungan apapun dengan wanita itu. Tuan Besar Xiao, kumohon, jangan pukul aku. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Su Qingyan, sedang apa kau di sini? Itu mereka. Wang Lingyu mengumpulkan para murid pelataran luar dan mengeroyok murid pelayan Xiao Ruochen tanpa alasan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Xiao Ruochen hanya membela diri. Qingyan, kenapa kau malah memeluknya? Aku punya saksi. Para murid pelayan itu bisa bersaksi. Wang Lingyu yang menyerang lebih dulu. Benar, aku bisa bersaksi. Gerombolan murid pelataran luar inilah yang mencegat kami duluan. Berdasarkan aturan sekte, kultivasi mereka semua harus dilumpuhkan. Kultivasimu disegel, dan kau dihukum kurungan selama 1 bulan. Su Qingyan, kau sudah gila ya? Kau rela berbuat begini demi si pecundang ini? Apa sebenarnya maksudmu melakukan ini? Tidak sengaja. Aku melakukannya bukan karena tidak sengaja. Aku hanya melakukan apa yang memang seharusnya kulakukan sejak awal. Ruo Sheng, aku tahu kau tidak akan memaafkanku. Tapi, ada beberapa hal yang tidak seperti bayanganmu. Soal pembatalan pertunangan waktu itu. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Semua akibat ini adalah pilihanmu sendiri. Aku kali ini. Aku akhirnya bisa menjadi diriku sendiri. Bos, gadis itu siapa? Kulihat tadi, dia sampai hampir menangis. Dia adalah orang yang dulu, mati-matian ingin kulindungi dengan segenap nyawaku. Cara untuk mengatasi rasa takut adalah dengan menjeburkan dirimu sendiri ke dalam ketakutan itu. Biasakanlah dirimu, dan taklukkan rasa takut itu. Kau itu tidak lebih kuat dari siapapun. Kekuatan itu butuh pembuktian, tahu. Pokoknya, anggap saja kalian tidak pernah melihatku. Biar aku bisa tenang sedikit. Barusan, apa kalian melihat seorang gadis berbaju merah muda lewat sini? Lihat, aku melihatnya. Kulihat dia buru-buru berlari ke arah utara. Jika kau berani berbohong padaku, kau tahu sendiri apa akibatnya. Dong Fanglin seenaknya saja mengayunkan pedang ke arah orang lain. Sombong sekali gayanya. Gu Yunxi bilang, dia sedang memburu para gadis suci. Gadis yang tadi, kurasa pasti salah satu dari gadis suci itu.
Astaga, kau terluka. Mereka mengejarku selama 3 hari 3 malam. Tenaga spiritualku sudah benar-benar habis. Dongfang Lin pasti sudah menjanjikan imbalan yang sangat besar. Aku paling muak dengan orang-orang sok berkuasa, yang suka melukai orang lain sesuka hatinya. Bagaimana bisa dari 4 gadis suci agung, malah satu persatu menabrakkan diri padaku? Belum dimurnikan. Siapa dia? Dia habis dikejar-kejar musuh, lalu jatuh pingsan. Tolong, periksa lukanya. Lin Yuhan, gadis suci es, Lin Yuhan. Kenapa kau bisa bersamanya? Dongfang Lin sedang memburunya. Aku tahu. Aku sudah bertemu dengan Dongfang Lin. Kau bertemu Dongfang Lin. Dia sempat menebasku. Jangan bahas itu sekarang. Kita harus selamatkan dia dulu. Lukanya parah sekali. Energi spiritualnya terkuras habis. Jalur nadinya rusak. Dan dia juga menderita luka dalam yang sangat serius. Kalau tidak segera diobati, aku takut tingkat kultivasinya akan merosot tajam. Pil obat apa yang dibutuhkan? Setidaknya kita butuh pil pemulih energi dan pil nadi darah. Dan kualitasnya harus tingkat tinggi atau lebih. Aku punya pil pemulih energi di tanganku. Tapi untuk pil nadi darah, biar aku yang meraciknya. Meracik pil nadi darah. Sekarang, kau tolong bantu jaga aku. Hah? Tiga pil berhasil diracik. Semuanya berkualitas sempurna. Ah, Kak Ruochen, kau ini sebenarnya monster macam apa sih? Kau, gadis suci alkemis, Gu Yunxi. Kalian berdua berkomplot. Jangan salah paham, aku juga diselamatkan oleh Kak Ruochen. Dongfang Lin juga sedang memburuku. Selama ini aku bersembunyi di paviliun alkemis. Jadi untuk sementara, dia tidak berani macam-macam kepadaku. Siapa kau sebenarnya? Aku hanya murid pelayan biasa. Murid pelayan. Murid pelayan yang bisa meracik pil nadi darah berkualitas sempurna, yang bisa bersikap tenang dan tidak pucat di depan Dongfang Lin. Dasar murid pelayan pembohong. Biar ku beritahu ya, Kak Ruochen itu hebat banget loh. Dia bukan cuma jago meracik pil, tapi juga jago bertarung. Beberapa hari yang lalu, dia sendirian mengajar Wang Lingyu sampai babak belur, bersama belasan anak buahnya dari sekte luar. Kenapa kau mau membantu kami? Dongfang Lin itu tuan muda sekte. Mencari gara-gara dengannya, kau takkan bisa melangkah tenang di sekte Hantian. Pertama, aku sangat benci orang seperti Dongfang Lin. Garis keturunan garis suci adalah kunci pembuka alam rahasia kuno. Dan kebetulan, aku juga sedang mencari sebuah alam rahasia. Namanya alam rahasia Jihan. Alam rahasia Jihan. Itu kan alam rahasia yang ingin dibuka oleh Dongfang Lin. Darah dari 4 gadis suci agung adalah kuncinya. Dan kau, aura di tubuhmu ini. Jangan-jangan, kau memiliki tubuh suci reinkarnasi. Ternyata Kak Ruochen memiliki tubuh suci reinkarnasi. Ternyata begitu. Tubuh suci reinkarnasi. Alam rahasia sini. Ternyata benar-benar menyegel rumor tentang warisan. Tubuh suci reinkarnasi, jangan bilang kau juga ingin menangkap kami, kan? Jangan khawatir. Aku tidak butuh aura kalian. Aku hanya perlu menemukan semua gadis suci. Lagi pula, tindakan Dongfang Lin menculik para gadis suci dilakukan secara diam-diam. Setelah darah kalian dikuras, nyawa kalian pasti tidak akan tertolong. Aku tidak mau ditangkap oleh Dongfang Lin. Biar aku membantu pergi alam rahasia Jihan bersama-sama. Kak Ruochen, tolong lindungi aku. Ya, aku juga akan ikut dengan kalian. Tujuanku adalah alam rahasia Jihan. Sedangkan tujuan kalian adalah mempertahankan nyawa dan posisi sebagai gadis suci. Sepakat. Oh iya, Kak Ruochen, tepatnya 5 bulan lagi. Alasan Dongfang Lin begitu terburu-buru mengumpulkan darah gadis suci adalah karena waktu pembukaan alam itu sudah semakin dekat. Waktu 5 bulan sudah lebih dari cukup. Kak Ruochen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yunxi, fokuslah mempertahankan posisimu sebagai gadis suci di kompetisi alkimia. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Yuhan, lukamu membutuhkan banyak istirahat. Untuk sementara waktu, tinggallah di dalam ruang reinkarnasi. Lalu, bagaimana denganmu? Aku. Lebih baik aku tetap menjadi murid pelayan. Rencana berkembang secara diam-diam tetap berjalan. Baiklah, kami akan menuruti perkataanmu. 4 gadis suci. 2 di antaranya sudah terus-terusan menempel padaku. Alam rahasia Zihan, makam timur. Aku, Xiao Ruochen, pasti akan mengungkap rahasia tubuh suci reinkarnasi. Tidak ada satupun yang bisa menghentikanku. Kak Ruochen. Aku benar-benar harus kembali untuk bersiap-siap sekarang. Konferensi alkimia tinggal 3 hari lagi. Ayahku bilang, dia akan mengawasiku meracik pil secara langsung. Kakak pasti akan datang melihat pertandinganku, kan? Tentu saja, aku akan duduk di bawah panggung dan menontonmu. Janji?
Ya, aku pasti akan merebut juara pertama agar Kak Ruochen bangga. Kak Yuhan, selama aku tidak ada, kakak harus menemani Kak Ruochen dengan baik. Loh, jangan biarkan dia kelelahan. Dan yang paling penting, jangan sampai dia direbut oleh wanita lain. Kak, kamu jangan bicara sembarangan. Aku hanya sedang memulihkan diri di sini. Aku sama sekali tidak bicara sembarangan. Kok kalian berdua rukun-rukun? Ya, aku pergi dulu. Memalukan sekali. Dia pasti berpikir aku ini sangat aneh. Apakah dia akan menertawakanku lagi? Jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat. Energi spiritual di sini terlalu pengap. Ini sama sekali tidak bagus untuk lukamu. Mau keluar mencari udara segar? Sini, aku gendong. Digendong seumur hidup pun tidak masalah. Kalau begitu, gendong aku sedikit lebih lama. Ada apa? Tidak apa-apa. Apakah ada yang aneh dengan tungku ini? Entahlah, aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi firasatku memberikan sinyal bahaya. Gu Yunxi, gadis suci alkimia. Setelah hari ini, kamu akan menjadi milikku seutuhnya. Konferensi Alkimia Sekte Langit Biru yang ke-12. Gadis suci puncak alkimia, Gu Yunxi, naik ke atas panggung seorang diri. Pertunjukan seni alkimia. Ini adalah upacara pewaris alkimia. Peristiwa ini akan dicatat dalam arsip sekte dan diwariskan ke generasi mendatang. Nona suci hari ini akan memurnikan pil tingkat 4, pil pemulih nadi Tian Yuan. Batas waktunya adalah 3 sichen, mulai dari sekarang. Kak Chen sedang melihatku dari bawah panggung. Aku pasti bisa melakukannya. Api alkimia kakak seperguruan Gu sungguh murni. Benar-benar pantas menjadi nona suci alkimia. Pil pemulih nadi Tian Yuan, pil tingkat 4, membutuhkan 36 jenis tanaman obat. Setelah dasar pil terbentuk, 21 bahan lainnya ditambahkan lapis demi lapis. Ada apa ini? Kendali apinya tiba-tiba menjadi tidak stabil. Gawat. Tungku alkimia milik Nona Suci bermasalah. Apakah tungkunya akan meledak? Tapi itu kan tungku emas ungu. Jika tungku emas ungu sampai meledak, fondasi puncak alkimia yang telah dibangun selama ratusan tahun bisa hancur. Yunxi, menyerahlah. Cepat hentikan. Tungku emas ungu memiliki sumber energi yang sama dengan kekuatan spiritualku. Jika aku gegabah bertindak, itu hanya akan memperbesar daya ledaknya. Yunxi, cepat hentikan. Jangan diteruskan. Tidak, kakak sedang melihatku. Yunxi. Gawat, aku harus turun tangan. Awas. Mundur. Masuk. Stabilkan. Itu. Siapa pria itu? Api alkimia berwarna hijau. Api alkimia hijau yang sangat indah. Jenis api alkimia apa ini? Bahkan arsip rahasia sekte kita tidak pernah mencatatnya. Tingkat kemurniannya setidaknya mencapai tingkat 6. Bukan, tingkat 7, api alkimia hijau itu, menurut catatan naskah kuno, hanya api reinkarnasi yang memiliki warna hijau. Pemuda ini, mungkinkah dia memiliki kaitan dengan reinkarnasi kuno? Tidak peduli siapa identitas aslinya. Setidaknya saat ini, dia tidak punya niat buruk terhadap Yunxi. Api alkimia hijau. Menarik. Sebenarnya, siapa kau ini? Bocah ini, sepertinya dia yang kulihat beberapa bulan lalu saat aku memburu Lin Yuhan. Di tengah jalan waktu itu, apa sebenarnya hubungannya dengan Gu Yunxi?
Kak Ruochen, tanganmu. Tidak apa-apa, Kak Ruochen. Semuanya sudah aman. Aku benar-benar ketakutan setengah mati. Lepaskan aku, banyak yang melihat kita. Tidak mau, biarkan saja mereka melihat. Siapa bocah itu? Tampan sekali, ya ampun, kakak seperti beruang memeluknya dan tidak mau melepaskannya. Ah, astaga. Ah, nak, siapa namamu? Xiao Ruochen. Hanya seorang murid pelayan. Murid pelayan, seorang murid pelayan berani mendekati gadis suci, dan dia juga punya api alkimia hijau yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dia bisa mengendalikan tungku itu secara paksa. Xiao Ruochen menghadap Master Puncak. Kau telah menyelamatkan Yunxi, menyelamatkan tungku emas ungu, dan menyelamatkan fondasi puncak alkimia yang telah berumur ratusan tahun. Kebaikan budi ini akan selalu diingat oleh puncak alkimia. Upacara pelantikan gadis suci alkimia akan terus dilanjutkan. Mengenai anomali yang terjadi pada tungku utama tadi, akan kita selidiki secara menyeluruh setelah upacara selesai. Yunxi, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kak Ruochen yang menyelamatkanku. Oh, begitu. Syukurlah kalau begitu. Sekarang, bisakah kau melepaskanku? Kakiku masih lemas. Benar-benar tidak pantas. Cepat lepaskan. HMPH. Xiao Ruochen, mulai hari ini dan seterusnya, kau diizinkan keluar masuk pavilion kitab suci dan ruang alkimia sesukamu. Puncak alkimia sangat berterima kasih atas jasamu hari ini. Xiao Ruochen, apakah kau bersedia menjadi muridku? Menjadi murid inti dari seorang Gu Tianhe. Menjawab Master Puncak, saya sudah memiliki seorang guru. Tingkat keberhasilannya sudah 100%. Itu wajar saja. Muridku juga merupakan murid inti puncak alkimia. Murid pelayan. Tetap saja, ini terlalu tidak adil untukmu. Terima kasih, Tuan Putri. Xiao Ruochen, aku akan mencarimu. Murid inti. Selamat ya. Tapi kau kelihatannya tidak terlalu senang. Itu bukan urusanku. Nona, sudah selarut ini, Anda mau kemana? Obat ilusi penidur ini. Sudah kutanam di tungku emas ungu selama 3 bulan. Akhirnya berguna juga. Untung saja kakek-kakek tua di puncak alkimia itu tidak pernah memeriksa tungku kesayangan mereka. Kalau tidak, rentetan rencanaku ini pasti akan gagal. Garis keturunannya sudah berhasil kudapatkan. Gadis suci itu sudah tidak berguna lagi. Bagaimana kalau... Gawat, Yunxi dalam bahaya. Di sebelah sana. Cepat juga kau datang.
Kau terlalu ikut campur. Kau cari mati. Aku sudah menyelidikimu sejak pagi tadi. Hanya seorang murid inti yang baru saja naik tingkat. Berani-beraninya menantangku, minggir kau. Omong kosong. Bom asap, menjauh, mutiara reinkarnasi, hisap mereka. Aku hanya bisa bertaruh kali ini. Xiao Ruochen. Dia ternyata punya pusaka ruang dimensi. Xiao Ruochen, rahasiamu ternyata jauh lebih banyak dari yang kubayangkan. Akhirnya kau sadar juga. Yunsi, bertahanlah, kehilangan darah keturunanmu terlalu parah. Hanya menghentikan darahnya saja tidak akan cukup. Darah reinkarnasi. Aku hanya bisa menggunakan darah reinkarnasi sekarang. Xiao Ruochen. Apa yang terjadi padaku? Kepalaku pusing sekali. Tenanglah, kau sudah aman. Kamu sudah aman sekarang. Kamu terluka. Apa ini karena aku? Cuma luka kecil, tidak apa-apa. Aku takut sekali. Bocah ini benar-benar menarik. Tuan Muda Sekte, apakah dia orang yang berada di konferensi alkimia hari ini? Aku tahu. Dia tampil sangat memukau di konferensi alkimia. Lalu diangkat secara khusus oleh Gu Tianhe menjadi murid inti puncak alkimia. Seorang murid pelayan biasa, dalam waktu kurang dari setengah tahun. Berubah dari pecundang menjadi murid inti puncak alkimia. Menurutmu, dia mengandalkan apa, bawahan ini tidak tahu. Orang seperti ini, entah karena keberuntungannya yang terlalu bagus, atau dia menyimpan sebuah rahasia besar. Maksud Tuan Muda Sekte adalah, kudengar, dia punya seorang wanita yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Dia juga ada di Sekte Hantian. Pergilah dan bawa dia kemari. Baik, Tuan. Xiao Ruochen. Rahasia apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Apa yang kalian lakukan? Su Qingyan, atas perintah Tuan Muda Sekte, Nona harus ikut dengan kami. Atas dasar apa kalian menangkapku? Aku ini murid pelataran dalam Sekte Hantian. Murid pelataran dalam, di hadapan Tuan Muda Sekte Hantian, itu bukan apa-apa. Kehilangan darah reinkarnasi ini lebih parah dari yang kubayangkan. Setidaknya butuh waktu 7 hari untuk bisa pulih kembali. Ada orang datang. Ketua Puncak Gu. Ini adalah pil pemulihan 3 putaran. Sangat ampuh untuk mengobati luka dalam. Soal kejadian semalam. Aku mewakili Yunsi, mengucapkan terima kasih padamu. Nyawanya seharusnya sudah tertolong. Ketua Puncak terlalu sungkan. Yunsi adalah temanku. Sudah sewajarnya aku menyelamatkannya. Lin Yuhan, sang gadis suci es. Aku sudah mendengar tentang masalahmu. Dongfang Ling memburumu selama berbulan-bulan. Dan kau masih bisa bertahan hidup. Semalam, Yunsi dijebak dan diculik oleh Dongfang Ling. Saat itu aku sedang berada di puncak alkimia. Andai aku ada di sana. Tapi, sekalipun aku ada, terus kenapa? Saat tubuh emas ungu itu meledak, aku cuma bisa berdiri mematung. Melihat putriku hampir mati di telan lautan api. Percuma saja aku punya tingkat kultivasi setinggi ini. Kalau pada akhirnya aku tak bisa melakukan apa-apa. Master Puncak, jangan bicara seperti itu. Kau tak perlu repot-repot menghiburku. Aku sangat sadar di mana letak kesalahanku. Selama bertahun-tahun menjadi Master Puncak, aku terlalu sibuk memikul tanggung jawab. Sampai saya melalui sendiri. Kenapa Dongfang Lin berani mencelakai Yunsi? Karena bajingan itu tahu, aku tak bisa melindunginya. Tapi, kau berbeda. Kau punya keberanian, punya strategi, dan juga rahasia yang tak bisa kutebak.
apa? Kemarin, saat aku bilang akan menjagokanmu sebagai murid inti, sepertinya aku salah langkah. Keputusanku malah menyeretmu ke tengah pusaran bahaya. Jika Dong Fanglin berani mencari masalah lagi denganmu, aku orang pertama yang akan menghabisinya. Terima kasih banyak, Master Puncak. Lim Yuhan, garis keturunan garis suci es kalian itu kekuatannya terlalu lemah. Kalau kalian tidak punya tempat bernaung yang aman, Puncak Pil bersedia memberikan perlindungan untuk kalian. Tidak perlu repot-repot. Aku sudah punya tempat sendiri. Baiklah kalau begitu. Tapi ingat, Dong Fanglin tak akan menyerah begitu saja. Kalian berhati-hatilah. Sejak kecil Yunxi sudah kehilangan ibunya. Aku memang terlalu memanjakannya. Kalau dia sudah menetapkan hati, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Karena dia sudah memilihmu. Tolong jangan buat dia kecewa. Pil pemulihan tingkat 3. Benar-benar pusaka yang luar biasa. Hei, sepertinya Master Puncak Gu baru saja menitipkan Yunxi padamu. Maksudnya bukan begitu. Tapi tatapan matanya padamu itu, persis seperti apa? Sudahlah, bukan apa-apa. Su Xinyan, mantan tunangan Xiao Ruochen, teman masa kecilnya. Sebenarnya apa rencanamu? Aku cuma ingin tahu rahasia si Xiao Ruochen itu. Sebenarnya ada apa di balik pusaka dimensi miliknya itu? Dari mana asal api hijau miliknya itu? Rahasia apa yang ada pada dirinya? Sebenarnya, seberapa banyak yang kau tahu? Kau adalah tunangannya. Kalian tumbuh besar bersama sejak kecil. Mana mungkin kau tidak tahu? Itu semua masa lalu. Setelah pusat energinya hancur, aku membatalkan pertunangan kami. Sejak saat itu, kami sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Membatalkan pertunangan. Jadi, kau mencampakkannya di saat dia berada di titik terendahnya. Sekarang dia bersikap begitu kejam. Apa kau mulai menyesal? Wanita sepertimu, kalau melihat pria jatuh miskin, katakan padaku, dan aku akan melepaskanmu. Su Qingyan, kau adalah orang yang pintar. Kau pasti tahu. Menentangku tidak akan berakhir baik. Sudah kubilang, aku tidak tahu. Kau sengaja melindunginya. Aku tidak melindunginya. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, teruslah berpikir. Kalau sudah ingat, suruh orang untuk memberitahuku. Xiao Ruochen. Kau benar-benar dikurung selama 3 tahun. 3 tahun 2 bulan. Awalnya, aku masih menghitung hari, tapi lama-kelamaan, aku berhenti menghitungnya. Gadis suci Hua. Dengan garis keturunan bunga bulan, Dong Fanglin ingin menggunakan garis keturunan dari 4 garis suci untuk membuka kitab rahasia itu. Garis keturunanmu terus-menerus dihisap olehnya selama 3 tahun. Aku menggunakan ilmu terlarang untuk membakar sisa umur dan kekuatan spiritualku demi bertahan. Aku tidak memberinya celah sedikit pun. Tapi sekarang, dia hampir mencapai tujuannya. Kekuatan hidupku sudah hampir habis. Kalau kuserahkan, dia pasti akan langsung membunuhku untuk tutup mulut. Syukurlah, kau muncul di sini sekarang. Penantianku akhirnya tidak sia-sia. Menunggu apa? Menunggu orang lain yang bisa membantuku membalas dendam. Kau tahu, kenapa aku menceritakan semua ini padamu? Karena aku sudah hampir mati. Tubuhku ini tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari lagi. Tapi, esensi garis keturunan garis suci di dalam diriku sama sekali belum berhasil mereka rampas. Kesadaranku. 3 tahun lamanya. Aku terus bertahan dan menunggu. Menunggu seseorang yang bisa menyelamatkanku. Kau harus bertahan sedikit lagi. Tidak. Waktuku sudah habis. Bawalah aku pergi dari sini. Aku akan mewariskan esensi kekuatan ini kepadamu. Hiduplah, menggantikanku, dan balaskan dendamku. Kau menolaknya. Aku tidak pantas menerimanya. Pantas atau tidak? Biar aku yang memutuskan. Selama 3 tahun ini, Dong Fanglin hanya ingin menguras habis darah kekuatanku. Aku sudah terlalu banyak menderita. Su Qingyan, bersediakah kau? Ya, aku bersedia. Warisan suci gadis suci Yue Hua. Dengan ini, aku turunkan sepenuhnya ke dalam tubuhmu. Hiduplah demi aku. Aku berjanji padamu, aku pasti akan terus hidup demi dirimu dan membalaskan semua dendammu. Mulai hari ini,
Aku bukan lagi Su Qingyan yang dulu, yang lemah dan tak berdaya. Dong Fangling, tunggulah pembalasanku. Apa? Yang berani menghalangiku, mati. Aku harus mencari Xiao Ruochen. Aku harus memberitahunya bahwa Dong Fangling sedang memburu para gadis suci. Sudah selarut ini. Siapa yang datang bertamu? Serang. Xiao Ruochen. Kali ini, aku sama sekali tidak mengkhianatimu. Dia benar-benar sudah berubah dari yang dulu. Selamatkan dia dulu. Kau tidak mau bertanya apa yang sebenarnya terjadi padaku. Kita bicarakan itu nanti. Setelah kamu sembuh. Xiao Ruochen, maafkan aku. Kak Ruochen, bagaimana keadaannya di dalam? Ini ada pil penambah darah. Obat racikan ayahku jauh lebih bagus daripada buatanku. Tolong sampaikan rasa terima kasihku pada Master Puncak Gu. Ini ada pakaian bersih. Dia bisa menggantinya saat bangun nanti. Terima kasih banyak, Kak Ruochen. Dong Fangling menangkap Su Qingyan. Tujuannya, dia pasti sudah tahu kalau Su Qingyan berhasil kabur. Tapi dia belum tahu kalau Su Qingyan ada di sini bersamaku. Su Qingyan menghilang tanpa jejak. Di seluruh sekte Hantian, hanya ada sedikit orang yang berani menyembunyikan buronan tepat di bawah hidung Dong Fangling. Maksudmu, dia akan mencurigaimu. Bukan sekadar curiga, dia pasti sudah yakin. Lalu, kita harus bagaimana? Kak Ruochen, apa dia akan membawa pasukannya untuk mencarimu? Ya, tapi dia tidak punya bukti. Su Qingyan ditangkap langsung oleh Dong Fangling sendiri, tanpa melewati proses pengadilan sekte. Untuk masalah ini, dia butuh alasan. Sebuah alasan yang kuat dan sah, yaitu menyembunyikan buronan. Dia akan menyebarkan kabar kalau Su Qingyan adalah buronan utama Balai Kedisiplinan, yang sengaja dibebaskan oleh seseorang. Kemudian, dengan pembelaan, dia akan membongkar setiap sudut yang mungkin menjadi tempat persembunyiannya. Kalau begitu, kita sembunyikan saja Su Qingyan di dalam ruang pilar sangsara. Tidak bisa. Dong Fangling sudah tahu kalau aku memiliki pusaka ruang. Menyembunyikannya di sana sama saja dengan menyerahkan diri secara sukarela. Lalu apa rencanamu? Biar aku yang menghadapinya dulu. Kamu tidak akan bisa menghadapinya. Dia itu tuan muda sekte. Di sekte Hantian ini, dia adalah wujud dari aturan itu sendiri. Aturan. Aturan miliknya. Tenang saja, aku punya rencana. Nanti kamu juga akan tahu. Biar aku yang berjaga di luar. Kalau ada pergerakan mencurigakan, aku akan segera mengabari kalian. Kak Ruochen. Kak Yuhan, apa dia menyukaimu? Jangan mikir yang macam-macam. Xiao Ruochen, Su Qingyan kabur dari Balai Kedisiplinan. Ada yang melihatnya lari ke arah tempatmu. Aku, Tuan Muda Sekte, akan menggeledah kediamanmu sekarang juga. Dan aku sendiri yang akan memberimu penjelasan nanti. Penjelasan Tuan Muda Sekte tidak sanggup aku terima. Bagaimana kalau begini saja? Silakan geledah. Kalau ketemu, aku, Xiao Ruochen, siap menerima hukuman apapun darimu. Tapi kalau tidak ketemu, Tuan Muda Sekte, di hadapan seluruh murid sekte ini, kau harus bersujud 3 kali kepadaku. Kau cari mati ya? Kalau begitu, geledah saja. Tidak berani. Tuan Muda Sekte, bagaimana kalau aku bilang, akulah yang menyelamatkan Su Qingyan. Lin Yuhan, kau sadar dengan apa yang kau katakan? Ya, aku sadar. Akulah yang menghancurkan pintu ruang rahasia bawah tanah Balai Kedisiplinan. Dan Su Qingyan ada di tanganku sekarang. Kau menggeledah kediaman Xiao Ruochen. Jelas tidak akan ketemu. Kau pikir kau sanggup menanggung akibatnya? Aku tidak sanggup. Tapi aku punya satu cara yang pasti membuatmu puas. Lin Yuhan, jangan. Satu tetes esensi murni dari gadis suci es. Untuk masalah Su Qingyan, kita akhiri sampai di sini. Lin Yuhan,
Apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Kehilangan satu tetes saja garis keturunan esensi murnimu. Kultivasimu akan mundur selama 1 tahun. Hanya demi melindunginya. Bukan untuk melindunginya. Ini adalah pertukaran. Darah gadis suci es. Garis keturunannya memang sungguh murni. Tapi, 1 tetes darah saja tidak cukup. Kalau begitu, bagaimana jika ditambah denganku? Kau membawa pasukan untuk mengepung kediaman murid inti Puncak Pil. Apa kau punya perintah ketua sekte? Meskipun perintah ketua sekte itu asli, tapi menurut aturan sekte Hantian pasal 72, kediaman dari seorang murid inti Puncak Pil, tanpa seizin ketua Puncak Pil, siapapun dilarang keras masuk sembarangan. Tuan muda, jika Anda ingin menggeledah, langkahi dulu mayatku. Oh, jadi begitu rupanya. Ternyata dia tidak berniat melawan dengan kekerasan. Darah adalah alat tawar menawarnya. Dan ketua puncakku adalah jaminannya. Dong Fangin sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Mundur sekarang pun masih bisa menyelamatkan harga dirinya. Perhitungannya kali ini benar-benar sangat tepat. Baiklah, cukup sampai di sini. Tarik pasukan. Semuanya sudah aman sekarang. Kenapa? Kenapa kau melakukan semua ini? Karena tadi kau sudah menang. Tapi aku tidak ingin melihatmu mati. Dia jauh lebih berani dariku. Kak Ruosheng. Obat untuk Kak Yuhan sudah diminumkan, tapi bilang daya tahan tubuhnya sangat kuat. Setelah beristirahat selama setengah bulan, dia pasti akan sadar. Ya, setengah bulan. Tapi bagaimana kalau setengah bulan lagi Dong Fanglin datang kembali? Hari ini dia sudah mengorbankan nyawanya demi melindungiku. Lalu siapa yang akan jadi korban selanjutnya? Ah, Xiao Ruochen, maafkan aku. Seandainya bukan karena... Tidak, ini bukan sepenuhnya salahmu. Yang diincar Dong Fanglin selama ini memang gadis keempat. Kalau tidak, dia pasti tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Dia pasti akan menyerap habis seluruh garis keturunanmu untuk menyempurnakan ilmu gelapnya. Alasan Dong Fanglin bisa menindasku, bukanlah karena dia lebih hebat dariku, melainkan karena statusnya sebagai tuan muda. Di sekte Hantian ini, perkataan tuan muda adalah hukum yang mutlak. Lalu, bagaimana kalau aku juga menjadi tuan muda? Kau mau menantang menara roh kehampaan. Menara roh kehampaan, itu adalah ujian sekte Hantian untuk memilih pewaris. Siapapun yang bisa menembus lantai 9, akan langsung diangkat menjadi tuan muda. Menara roh kehampaan. Aku pernah mendengar para tetua menceritakannya. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, yang berhasil melewatinya bahkan tidak sampai 3 orang. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Dong Fanglin menggunakan status tuan mudanya untuk menginjak-injakku. Maka aku juga akan menggunakan status tuan muda untuk membalas perbuatannya. Asalkan aku berhasil menjadi tuan muda, aku bisa membongkar semua kejahatannya di hadapan seluruh anggota sekte. Kalau begitu, kapan kau akan berangkat ke sana? Besok. Sebelum dia terbangun, aku harus mendapatkan gelar tuan muda sekte. Kali ini, giliranku yang akan melindunginya. Xiao Ruochen. Kau harus pulang dengan selamat. Pasti. Aku pasti akan menembus lantai ke-9 dan menjadi tuan muda sekte yang baru. Xiao Ruochen, apa kau sudah memikirkannya baik-baik? Ujian di menara roh hampa, hidup matimu, adalah tanggung jawabmu sendiri. Jika gagal, setidaknya tingkat kultivasimu akan anjlok. Masuklah. Jika kau tidak sanggup bertahan, hancurkan giok pelindung ini. Benda itu akan otomatis membawamu keluar. Terima kasih, tetua. Dia benar-benar masuk. Kudengar, dalam 100 tahun terakhir, hanya ada 3 orang yang berhasil menaklukkan menara itu. Meskipun Xiao Ruochen memang hebat. Apa kau lupa saat di konferensi alkimia waktu itu? Tentang api alkimia hijaunya, jangan-jangan, dia sungguh punya kartu as. Segel lantai pertama sudah menyala, cepat sekali. Ratusan monster buas. Lantai pertama saja sudah sekejam ini. Boleh juga. Menarik. Satu. Gelombang pertama. 2. 3. 4. 5, 6, 7. Sial,
Tidak bisa begini, ini terlalu lambat. Kalau terus begini aku bisa mati konyol. Jumlah mereka terlalu banyak. Serangan tanpa henti ini akan menguras habis tenagaku. Aku terpaksa harus memakai jurus itu. Kobaran api. Hanguslah kalian semua menjadi abu. Hah, jurus ini benar-benar menguras tenaga. Lain kali, aku hanya akan menggunakannya jika musuhnya berkerumun. Hah, perangkap, formasi labirin ruang. Di dalam kitab warisan Dewa Alkimia, ilmu formasi juga merupakan elemen yang sangat penting. Ayo ingat-ingat lagi tentang ilmu formasi ruang. Ini bukan formasi biasa, seluruh ruang di sini sudah menyatu menjadi satu kesatuan. Jika aku nekat menghancurkannya, aku akan terkena serangan balik dari energi ruang ini. Aku tidak boleh gegabah menerobosnya dengan paksa. Harus mencari inti formasinya dan menghancurkannya dalam satu serangan. Sialan. Formasi ini malah menyerangku secara langsung. Apa aku akan mati di sini? Tapi... siapa kau? Murid Sekte Hantian, formasi penjerat dewa. Kau tidak tahu. Formasi ini, kau yang memodifikasinya. Aku membuat ini untuk berlindung dari kejaran Dong Fanglin. Aku mengubah formasi ini di lantai 2 menara roh kehampaan. Niat awalnya untuk menjebaknya. Tidak kusangka bukan dia yang datang. Malah kau yang menerobos masuk. Maaf, modifikasi formasinya terlalu berbahaya. Aku tidak menyangka akan ada orang lain yang masuk ke menara ini. Kata maafmu itu hampir saja merenggut nyawaku. Bisa memodifikasi formasi kuno di usia semuda ini. Kau terkena serangan balik dari kekuatan ruang. Jangan bergerak, aku akan bantu mengeluarkannya. Dia membantuku, padahal dia sendiri sedang terluka. Tenaganya pasti sangat terkuras. Baiklah. Untuk sementara sudah berhasil kutekan. Tapi, jika ingin membersihkannya secara total, aku Chen, murid inti puncak alkimia Sekte Hantian. Kau adalah gadis suci aliran lurus. Nangong Sue, kau mengenalku. Aku pernah dengar. Gadis suci aliran lurus dari Sekte Hantian. Jenius dengan bakat tertinggi di aliran lurus dalam 1000 tahun terakhir. Tapi, bukankah kabarnya kau menjadi putri mahkota di Kekaisaran Suan Timur? Kenapa bisa ada di sini? Kau kabur dari pernikahanmu. Jadi kau memasang formasi di menara roh kehampaan ini. Untuk berjaga-jaga dari kejaran Dong Fanglin. Kenapa dia ingin membunuhmu? Mana aku tahu, dalam perjalanan kembali ke Sekte, aku tiba-tiba diserang olehnya. Jadi aku terpaksa sembunyi di sini. Aku berasal dari wilayah utara dan selatan Pulau Dongfang Mingzi. Sudah berapa lama kau terjebak sendirian di sini? Sudah 3 bulan. Lagi pula, senjata spiritualku sudah hampir habis. Perisai cahaya ini tidak akan bertahan lama. Kau sendiri yang memasang formasi ini. Kenapa kau malah tidak bisa keluar? Waktu aku memodifikasi formasinya, aku cuma memikirkan cara untuk menjebak Dong Fanglin. Aku sama sekali tidak memikirkan cara untuk keluar. Inti formasinya sudah kuubah supaya bisa berpindah secara acak. Setiap kali aku berhasil melacak posisinya, intinya sudah kabur duluan. Oke, aku tidak akan menertawakanmu. Biar aku yang bantu menghancurkan formasinya. Kau sungguh bisa menghancurkannya. Formasi jebakanku ini adalah peninggalan zaman kuno. Loh, guruku bahkan bilang, tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Hantian yang bisa memecahkannya. Kalau gurumu tidak bisa, bukan berarti aku juga tidak bisa. Saat kau memodifikasi formasinya, apa kau mengutak-atik susunan rune pada pondasi formasinya? Bagaimana kau bisa tahu rancangan asli dari formasi ilusi penjerat dewa ini? Inti formasinya seharusnya tertanam tetap di posisi gerbang kehidupan. Tapi setelah kau modifikasi, inti formasinya malah berlarian sendiri. Itu artinya, kau sudah menukar posisi rune gerbang kehidupan dan gerbang kematian. Lalu menggunakan susunan rune yang terpisah untuk menggerakkan inti formasinya. Kau ternyata benar-benar mengerti ilmu formasi. Ya, tentu saja. Dalam warisan Dewa Alkimia Lintian yang ilmu formasi adalah warisan inti yang sejajar dengan ilmu alkimia. Aku cuma belum punya kesempatan untuk pamer saja. Ide modifikasimu sebenarnya sudah benar. Memakai inti formasi yang bergerak untuk memperkuat efek jebakan. Tapi kau melakukan satu kesalahan konyol. Kesalahan konyol apa? Rune dan pondasi formasinya sama sekali tidak cocok. Akibatnya, pergerakan
Sebarkan inti formasinya jadi semakin cepat, sampai kau sendiri pun tidak bisa mengejarnya. Sebenarnya dari mana asal-usul orang ini? Padahal dia kan murid inti puncak alkimia. Sejak kapan ilmu formasi murid puncak alkimia bisa sehebat ini? Nah, untuk menghancurkan formasi ini, kau tidak perlu repot-repot mengejar inti formasinya. Cukup tambahkan rune perbaikan pada pondasi formasinya saja. Tapi kan itu rune kuno. Memangnya kau bisa menggambarnya? Tentu saja bisa, tapi butuh senjata pusaka aliran lurusmu untuk mengaktifkannya. Elemen senjata pusakaku tidak cocok dengan formasi ini. Percuma saja kalau aku yang menggambarnya. Baiklah, kau yang gambar, aku yang pelajari. Tingkat pemahaman aliran lurusnya bahkan lebih tinggi dari guruku. Ini tidak mungkin. Dia kelihatannya baru berumur belasan tahun. Sudah kau hafal letak titik formasinya? Dia benar-benar hebat. Di sini, dan di sini, lalu di sebelah sini. Ketiga titik ini tidak boleh ada yang terlewat sedikit pun. Rumit sekali. Energinya mulai aktif. Berhasil. Ayo jalan. Saatnya menghancurkan inti formasinya. Kau masih kuat jalan. Masih. Bersandarlah padaku, jangan memaksakan diri. Menggambar jimat ini benar-benar menguras banyak tenaga. Mundur sedikit, aku akan menyerangnya. Kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Coba kau lihat, apa kekuatanku bisa menghancurkannya. Sudah 3 bulan berlalu. Kenapa kau menangis? Bukankah formasinya sudah hancur? Siapa yang menangis? Aku cuma kelilipan debu. Ya, terserah kau saja. Xiao Ruochen, terima kasih. Kau mau naik ke atas bersamaku? Ayo jalan. Lagi pula, kalau aku keluar lewat pintu depan, Dongfang Lin pasti akan langsung menjadi Tuan Muda Sekte. Dongfang Lin menindasku dengan status Tuan Muda Sektenya. Kalau begitu, aku akan membalasnya dengan status yang sama. Kau mau melawan Dongfang Lin, bukan sekadar melawan. Aku akan menyingkirkannya sampai ke akar-akarnya dari Sekte Hantian. Kau tahu kenapa Dongfang Lin ingin menangkapku? Dia menginginkan kekuatan garis keturunanmu, demi membuka alam rahasia es ekstrim. Alam rahasia es ekstrim. Apa yang membuatnya sampai nekat menghalalkan segala cara begitu? Guruku bilang, di puncak menara roh kosong ada sesosok roh menara. Dia tahu semua rahasia Sekte Langit Han. Apa dia juga tahu asal-usul tanah suci reinkarnasi? Mungkin saja. Apa kau pernah dengar kalau tanah suci reinkarnasi punya hubungan dengan guruku? Namong Suan. Ayo kita bekerja sama. Kita hadapi Dongfang Lin bersama-sama. Baiklah. Tapi kau harus melindungiku dengan baik. Ya. Xiao Ruochen, mulai sekarang kita adalah sekutu. Sekutu. Sudah 3 bulan berlalu, akhirnya aku tidak sendirian lagi. Sudah hampir 1 jam dia masuk ke dalam, kan? Lantai 2 saja masih belum dilewatinya. Padahal sudah tak mungkin ada yang berani menantang menara roda itu. Mana mungkin semudah itu? Kudengar di lantai pertama saja ada ratusan siluman buas. Masuk ke sana, sama saja dengan cari mati. Kakak senior memang hebat, tapi tingkat kultivasinya baru mencapai tahap master spiritual. Mau tembus ke lantai 4? Sepertinya mustahil. Kak Xiong, menurutmu bos bisa menembus sampai lantai berapa? Setidaknya lantai 3. Bukan, lantai 5. Bos kita itu. Orang yang bahkan bisa menghajar Wang Linyu sampai babak belur. Lantai 2. Dia berhasil melewati lantai 2. Belum ada 1 jam, dia sudah melewati lantai 2. Kecepatannya gila sekali. Ketua Sekte Sao, sudah tidak ada pergerakan lagi di menara roh kosong. Xiao Ruochen terjebak di dalam formasi buatan Namong Sui, yaitu formasi penjerat dewa yang ada di lantai 2. Jangan-jangan, dia sudah mati. Mundurlah.
Baik, Ketua. Ketua Sekte Sao, tanda rune di lantai 2 menara roh kosong menyala. Apa katamu? Tanda rune di lantai 2 memancarkan cahaya yang stabil. Itu artinya, Xiao Luochen sudah berhasil memecahkan formasi di lantai 2. Formasi penjerat dewa milik Nangong Sue telah dihancurkan. Padahal itu adalah formasi jebakan kuno yang dimodifikasi sendiri olehnya. Bahkan seorang Raja Bela Diri pun belum tentu bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tapi Xiao Luochen malah berhasil menghancurkannya. Di mana dia sekarang? Masih. Belum ada tanda-tanda keberadaan Nangong Sue. Tapi formasi lantai 2 telah berhasil dihancurkan. Kemungkinan besar, dia sudah bergabung dengan Xiao Luochen. Menarik. Sungguh sangat menarik. Sepertinya keberuntungan selalu berpihak padaku. Tuan Muda Sekte, apakah Anda akan turun tangan sendiri? Di dalam menara roh hampa, aku tidak bisa menyentuh Nangong Sue. Tapi sebentar lagi, dia pasti akan keluar dari sana. Xiao Ruochen, kau benar-benar sangat membantuku. Pergi dan siapkan formasi latihan di aula disiplin sekarang. Saat Xiao Ruochen keluar dari menara nanti, itulah kesempatan kita untuk menghabisinya. Baik, Tuan. Gadis suci Yue Hua telah menghilang. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Apa? Lantai 5. Bukankah baru saja dia masih berada di lantai 2? Bagaimana bisa secepat itu? Bagaimana cara dia melakukannya? 2 lantai ini. Belum genap 4 jam, dia sudah berhasil menembus lantai 5. Kecepatan seperti ini belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Lantai 6 juga sudah menyala. Ternyata dia bukannya terjebak. Dia pasti sengaja mengumpulkan tenaganya untuk menerobos naik dalam satu tarikan napas. Astaga, bos kita memang gila. Bos kita luar biasa. Selama puluhan ribu tahun ini, hanya ada 10 orang yang berhasil mencapai lantai 6 ke atas. Sedangkan Xiao Ruochen hanya butuh waktu kurang dari 4 jam. Lantai 7. Dia berhasil menembusnya. Xiao Ruochen, kau masih saja seangkuh itu. Lantai 8. Dia sudah mencapai lantai 8. Sudah 100 tahun lamanya. Sekte Hantian sudah 100 tahun tidak melahirkan sosok jenius sepertinya. Xiao Ruochen, sebenarnya siapa kau ini? Ujian di sini rata-rata seimbang dengan tingkat kultivasiku. Sama sekali tidak bisa menahan kekuatan tempurku. Lantai 9 ini sepertinya kosong melompong. Tunggu dulu. Tidak. Ada sesuatu di sana. Itu bayangan diriku. Kekuatan tempurnya, bahkan tingkat kultivasinya pun sama persis denganku. Biar aku yang mengurung salah satunya. Dia berhasil lolos. Kekuatannya sama persis dengan kekuatan aslimu. Sialan, dihajar oleh diri sendiri rasanya benar-benar menyebalkan. Kekuatan, kecepatan, bahkan refleksnya, semuanya sama persis denganku. Tapi energi mereka sama sekali tidak terkuras. Sedangkan energi spiritualku terus saja berkurang. Tidak bisa dibiarkan, aku harus menggunakan kartu asku. Apa yang sedang kau lakukan? Tunggu, ada yang tidak beres. Dia bukan sedang menyerah. Kelemahan kecil. Aku sudah muak dipukuli oleh diriku sendiri. Kau.
Dia menerobos batas kultivasinya di tengah pertarungan. Dari alam master tingkat 4, langsung meloncat ke alam roh. Menahan tingkat kultivasi sekian lama. Jadi begini rasanya berada di alam roh. Tadi kau yang menghajarku, kan? Sekarang giliranku. Cuma segini saja kekuatanmu. Hancurlah. Susah juga tadi. Salinan diriku yang kau buat sekarang sudah terlalu lemah. Sialan, biarpun sudah naik tingkat, tapi pukulan yang kuterima tadi masih terasa sakit. Kau baru saja melewati 6 tingkat kecil sekaligus. Ditambah lagi dengan satu batas alam besar. Sebenarnya apa yang terjadi? Selama ini aku memang sengaja menahan kultivasiku. Bakatku terlalu luar biasa. Aku takut fondasiku menjadi tidak stabil. Kau benar-benar baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Kalau saja kau terlambat menerobos satu hembusan apa saja. Semuanya sudah ada dalam perhitunganku. Yang penting aku belum mati. 10.000 tahun berlalu, kau adalah penantang ketiga yang menginjakan kaki di tempat ini, dan juga menjadi yang pertama, orang gila yang berhasil melewati ujianku dengan menerobos batas di tengah pertarungan. Kau adalah roh penjaga menara roh kosong. Lebih tepatnya, aku adalah seberkas kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri sekte langitan di dalam menara ini. Wahai keturunan sang leluhur, aura garis keturunan di dalam dirimu, sama persis dengan si tua bangka Nangong Lai itu. Bocah itu memang suka mengurung dirinya sendiri, terjebak di dalam formasi sihir buatanmu sendiri. Senior, tolong jangan mengejek kelemahanku lagi. Kau Xiao Ruochen, kan? Tangga suci samsara dan warisan Lin Tianyang di dalam tubuhmu. Aku sudah bisa merasakannya. Apa kau tahu, gurumu itu, Dewa Pil kuno, Lin Tianyang, sebenarnya berasal dari mana? Aku tidak tahu, karena beliau tidak pernah menyebutkannya. Dulu, saat beliau membantumu membentuk kembali Dantian dan mewariskan kekuatannya. Hal itu telah menguras habis sisa kekuatan terakhir dari jiwanya. Apa yang beliau tinggalkan untukmu? Hanyalah ingatan tentang jalan alkimia dan formasi, serta sebuah mutiara samsara. Tapi beliau tak sempat memberitahumu tentang masa lalunya. Mohon beritahu aku, Senior, Lin Tianyang bukanlah orang dari wilayah Zhou Timur. Dia berasal dari penjara dewa. 10.000 tahun yang lalu, penjara dewa mengalami bencana besar yang melanda seluruh alam semesta. Lin Tianyang, sebagai dewa pil nomor 1 di penjara dewa, menguasai mutiara samsara dan menjaga siklus reinkarnasi jalan surga. Tapi dia mengkhianati oleh saudara sepergulanya sendiri, dan dikeroyok habis-habisan oleh 3 raja dewa. Sebenarnya, dia bisa saja selamat. Mutiara samsara memiliki kekuatan untuk mengalihkan takdir hidup dan mati. Asalkan dia bersedia melahap miliaran jiwa makhluk hidup, dia bisa pulih kembali ke puncak kekuatannya dalam sekejap. Tapi dia menolak. Dia berkata, seorang ahli alkimia sejati hanya memurnikan jalannya sendiri. Jadi, guru memilih untuk gugur. Dia membakar jiwa dewanya, merobek ruang dan waktu, dan mengirimkan mutiara samsara ke dunia ini. Ternyata guru bukannya tidak mampu bertahan hidup. Dia hanya tidak sudi terus hidup dengan menginjak tumpukan mayat orang lain. Itulah harga diri dan prinsip teguh sekte Dewa Pil. Baiklah, kembali ke topik utama. Dunia rahasia Zihan menyegel sebuah teknik terlarang, yaitu jurus ribuan ilusi. Teknik ini bisa mengubah wajah dan aura seseorang sesuka hati. Aku ini orang yang jujur dan lurus. Jadi menurutku teknik ini akan senior, apalagi ada dalam dunia rahasia itu. Apakah ada hubungannya dengan guruku, Lin Tianyang? Junior ini mengerti, kesadaran spiritualku akan segera tertidur lelap. Kau pemuda yang lumayan hebat. Mulai sekarang, kaulah tuan muda sekte yang baru. Uruslah sekte Hantian ini baik-baik. Muridmu, Xiao Ruochen, bersumpah di sini akan mengabdi dan mempertaruhkan nyawa demi sekte Hantian. Jadilah pria sejati yang bertindak jujur dan ksatria. Hahaha. Soal gurumu, sebelumnya kau tidak pernah tahu apa-apa, kan? Tidak tahu. Guru hanya sempat mewariskan ilmu alkimia dan teknik reinkarnasi padaku. Asal-usulnya, dan penyebab dia gugur, serta rahasia mutiara reinkarnasi. Semua itu belum sempat ia jelaskan. Tapi bagiku, cukup dengan mengetahui pria seperti apa dia sebenarnya. Dia lebih baik mati daripada mengorbankan manusia hidup untuk meracik pil. Habis si Dongfang Lin dulu, lalu selidiki apa yang sebenarnya ada di dalam alam rahasia Zihan. Sisanya, kita selesaikan satu persatu. Ya, selangkah demi selangkah. Tapi setiap langkah yang kuambil, harus 10 kali lipat lebih kejam dari orang lain. Wah, dia keluar, tuan muda sekte sudah keluar. 9 lantai, lonceng ke-9 berbunyi untuk pertama kalinya dalam 10.000 tahun. Kakak seperguruan Xiao luar biasa. Sekte Hantian akan bangkit berjaya. Bos, kau memang idolaku.
Di mana Nangong Sue? Padahal dia jelas-jelas menembus lantai ke-9 bersamaku. Kami menghancurkan rintangan itu bersama-sama. Bos, kau gila sekali hebatnya. Kau tidak tahu betapa tegangnya kami tadi. Kau tertahan di lantai 8 lama sekali. Aku kira kau... Xiongda, apa kau melihat seorang gadis berbaju putih keluar dari menara ini sebelum aku? Gadis berbaju putih. Tidak ada, bos. Pintu menara ini sedari tadi tertutup rapat. Kaulah orang pertama yang keluar. Mata kami semua terus mengawasi sedari tadi. Mulai hari ini, kita adalah sekutu. Apakah aku tidak salah mendengar ucapannya tadi? Bukankah dia seharusnya melangkah keluar dari gerbang batu itu bersamaku? Sial, jika menara suling ini sampai ditutup, kita baru bisa membukanya lagi 3 bulan kemudian. Tetua, masih ada orang di dalam menara. Nangong Sue, sang gadis suci aliran lurus yang berjuang bersamaku. Dia masih terjebak di dalam sana. Nangong Sue, dia selama ini ada di dalam menara. Bukankah dia sudah pergi ke istana kekaisaran Dongsuan? Dia terjebak di lantai 2 selama 3 bulan. Kami berdua menerobos formasi dan bertarung mati-matian sampai ke lantai 9. Padahal dia jelas-jelas bersamaku sampai detik terakhir. Gawat, Dong Fang Lin itu juga seorang ahli formasi. Dia pasti sudah mengotak-atik pintu keluarnya. Dong Fang Lin, sayang sekali kau terlambat menyadarinya. Jauh sebelum kau dan Nangong Sue bekerja sama untuk menghancurkan formasi itu, aku sudah memasukkan mantra ajaib ini secara diam-diam ke pintu batu di lantai 9 menara suling. Begitu dia melangkah melewati pintu itu, formasi teleportasinya akan otomatis aktif. Tujuannya adalah ruang rahasia bawah tanah di aula disiplin. Tujuanku akan segera terwujud. Hancurkan sepenuhnya fondasi formasi di seluruh menara ini. Tenang saja, bos. Dia sudah tidak ada di dalam. Soal Nangong Sue itu, adalah gadis yang berjuang bersamamu menerobos menara, kan? Jebakan teleportasi. Itu adalah jebakan teleportasi. Kemana dia dibawa pergi? Geledah setiap jengkal wilayah kita. Fokuskan pencarian di aula disiplin. Gali tanah sampai ke akar-akarnya. Kita harus menemukan gadis suci Nangong Sue. Hidup harus melihat orangnya. Mati harus melihat jasadnya. Dingin. Dingin sekali. Nangong Sue, sang gadis suci aliran lurus. Garis keturunan dari 4 gadis suci agung. Ditambah dengan darahmu, aku kini sudah mendapatkan 3 bagian. Dong Fang Lin. Makhluk apa kau sebenarnya? Aku ini adalah jiwa naga hitam yang agung. Sejak 10 tahun yang lalu, tubuh si Dong Fang Lin ini sudah sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Untuk apa sebenarnya kau mengincar benda di alam rahasia itu? Dengan kemampuan mengubah wajah dan bentuk tubuh sesuka hati. Aku bisa menyamar menjadi ketua sekte atau para tetua. Bahkan, nanti, seluruh wilayah timur ini akan berada di dalam genggamanku. Aku bebas pergi kemanapun yang ku mau. Kau tahu, ada beberapa hal. Setelah aku selesai menyerap sebagian garis keturunan aslimu, aku akan langsung mengirimmu ke alam baka. Jangan takut. Ini akan segera berakhir. Kau lagi, diamlah dan menurut. Kau tidak boleh melakukannya, ini adalah tubuhku. Buku terlarang milik sekte Hantian. Kau tidak berhak menyentuhnya. Tutup mulutmu, kau itu sudah mati. Darah dan tubuh ini, sekarang adalah milikku seutuhnya. Sisa jiwa Dong Fang Lin, ternyata kadang-kadang masih berani memberontak. HMPH, cepat atau lambat kau akan mati, itu tidak penting lagi. Ternyata, Dong Fang Lin yang asli masih hidup. Masih hidup. Hanya tersisa seutas jiwa yang rapuh. Begitu jiwanya benar-benar lenyap nanti, tubuhku ini akan menjadi sempurna seutuhnya. Waktuku sudah tidak banyak, aku harus menekan sisa jiwa ini terlebih dahulu. Dong Fang Lin yang asli, ternyata masih terus melawan. Kau harus bertindak lebih cepat. Tetua Lin,
Aku curiga, tahanan di ruang rahasia bawah tanah balai disiplin itu adalah orang yang sama sekali tidak bersalah. Gadis suci aliran lurus, Namong Sue, telah dikurung secara diam-diam oleh Dong Fanglin. Nasibnya hidup atau mati pun tidak ada yang tahu. Ketua Aliansi Sao, apakah ucapan Anda itu benar? Namong Sue adalah gadis suci aliran lurus. Kalau dia sungguh dikurung di balai disiplin, masalah ini bisa berakibat sangat fatal. Ayo kita periksa, semuanya akan terbukti nanti. Tapi menurut aturan sekte Hantian, Tuan Muda Sekte memiliki wewenang untuk menggeledah setiap sudut sekte ini, termasuk balai disiplin sekalipun. Tetua Lin, Anda ikutlah denganku untuk menjadi saksi. Bagaimana? Aku berjanji sama sekali tidak akan membuat kekacauan. Tuan Muda Sao, soal balai disiplin, ini adalah area terlarang aula, dilarang masuk tanpa izin. Tetua Zhao, Tuan Muda memerintahkan agar aku menggeledah ruang rahasia bawah tanah aula kedisiplinan ini. Baik, tapi jika kau tidak menemukan apa-apa, Tuan Muda harus memberikan penjelasan kepada aula kedisiplinan kami. Lalu, bagaimana jika kami menemukannya? Apakah Tetua Zhao yang akan memberikan penjelasan kepada sekte? Apa-apaan ini? Ini adalah tempat penahanan untuk penjahat besar. Aturan sekte mengizinkan penahanan penjahat tingkat tinggi. Namong Sue adalah gadis suci aliran kebenaran dari sekte Hantian. Kejahatan besar apa yang sudah dia lakukan? Tetua Zhao, bisakah kau menjelaskannya padaku? Namong Sue. Kau akhirnya datang. Hancurlah. Zhao Yun, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa gadis suci aliran kebenaran bisa dikurung di tempat ini? Siapa yang memberikan perintah? Ini adalah perintah dari Tuan Muda Dongfang. Dia mempraktikkan ilmu darah terlarang, jadi dia harus dieksekusi mati. Tetua Lin. Luka Namong Sue sangat parah. Aku akan membawanya kembali untuk diobati sekarang juga. Tolong bantu aku mengurus sisa kekacauan di sini. Tenang saja, Tuan Muda. Mengenai tindakan Dong Fangling yang diam-diam mengurung Nona Suci. Meskipun pemimpin sekte telah lama meninggalkan sekte ini, aku sama sekali tidak akan melepaskan masalah ini begitu saja. Segel seluruh aula kedisiplinan. Tidak ada satupun yang boleh keluar masuk. Tangkap Dong Fangling sekarang. Itu benar-benar Namong Sue, gadis suci kita. Dong Fangling ternyata benar-benar mengurungnya. Wah, Tuan Muda tampan sekali. Kenapa kau membawa begitu banyak orang kemari? Dengan begini, kejahatan Dong Fangling tidak bisa disangkal lagi. Mulai sekarang, seluruh sekte akan berdiri di belakang kita. Aku berjanji padamu. Katsuo Chen. Ini adalah gadis kita, Namong Sue. Dia telah dikurung oleh Dong Fangling di ruang rahasia bawah tanah aula kedisiplinan. Cepat, siapkan air panas. Air panasnya sudah kusiapkan. Aku juga punya pil penahan darah di sini. Bagaimana kau bisa tahu? Aku mendengar keributannya. Waktu kalian kembali, aku ada di ruangan sebelah. Kak Qingyan, kau, Senior Yueli tidak hanya mewariskan posisi gadis suci kepadaku. Banyak hal yang telah berubah. Lukanya sudah stabil untuk saat ini, tapi Namong Sue kehilangan terlalu banyak darah. Dia butuh banyak istirahat. Terima kasih. Ruo Chen, Dong Fangling mengambil paksa garis keturunan Namong Sue. Apakah itu untuk membuka alam rahasia Zihan? Darah dari 4 gadis suci besar, jalur alkimia, elemen es, jalur formasi, dan cahaya bulan. Itu adalah 4 kunci untuk membuka alam rahasia Zihan. Garis keturunan Gu Yunxi sudah pernah diambil. Lin Yuhan telah memberikan setetes darah murninya. Namong Sue juga sudah diambil sebagian. Sekarang hanya kurang garis keturunan cahaya bulan. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Mau bersembunyi, terus lari, percuma saja. Dong Fangling telah mengurung Yueli selama 3 tahun. Dia mungkin sudah membuat garis keturunan palsu. 2 bulan lagi, dia pasti akan datang ke pintu masuk alam rahasia Hantian. Segel alam rahasia itu hanya terbuka untuk Tuan Muda Sekte dan gadis suci. Orang lain tidak akan bisa membantu sama sekali. Senior Yueli mewariskan garis keturunan ini kepadaku. Bukan agar aku terus melarikan diri. Apa kau tahu seberapa berbahayanya ini? Kekuatan Dong Fanglin setidaknya berada di puncak alam Raja Suan. Apalagi, dia memiliki wujud monster siluman. Aku tahu. Tapi, saat kau menerobos menara suling untuk melawan putri muda, bukankah kau juga tahu itu sangat berbahaya?
Perkataannya benar. Bersembunyi bukanlah jalan keluar. Jika 4 gadis suci bekerja sama, setidaknya kita bisa membantu dan berguna dalam pertempuran. Baiklah, semuanya sembuhkan luka kalian dulu. 2 bulan lagi, kita akan maju bersama-sama. Waktunya telah tiba. 30% pun sudah cukup, apalagi ditambah dengan darah dari Yueli. Ada yang tidak beres. Apa ini karena kurang 1 garis keturunan? Sudahlah, kita masuk dulu saja. Sepertinya ada yang salah dengan segel ini. Jalurnya berubah menjadi jalur tunggal. Kalian tunggu di luar, biar aku yang masuk. Tidak bisa. Di dalam sana terlalu berbahaya. Biar aku yang masuk duluan. Kalian menyusul untuk membantuku. Pelindung es. Ini bisa menahan 1 serangan mematikan. Lewat formasi pelacak, kami bisa merasakan posisimu. Kak Ruosheng. Kami akan segera menyusul. Kau datang juga. Kau tidak akan bisa kabur dariku. Kabur? Untuk apa aku harus kabur? Alam rahasia sudah terbuka. Ilusi 10.000 ada di dalam sana. Asalkan aku bisa mendapatkannya. Seluruh benua timur akan berada di dalam genggamanku. Gadis kecil bernama Sue itu yang memberitahumu hal ini. Tubuh ini sudah aku gunakan selama 10 tahun. Si sampah Dongfangli itu. Tekadnya lumayan kuat juga. Sekarang masih ada sisa jiwanya yang berisik di dalam tubuhku. Tapi hari ini, aku tidak akan menahan diri lagi. Hanya segini saja kekuatanmu. Kuat sekali. Pantas saja dia ada di puncak Raja Suan. Kenapa kau lemah sekali, Ruosheng? Aku belum kalah. Sobat. Manusia. Matilah kau. Tolong jangan benci aku lagi, ya. Akhirnya, aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Qianyan. Itu darah gadis suci Yue Hua. Dia telah mendapatkan garis keturunan Yue Liu. Arg. Kak Ruosheng, jangan ke sana. Itu adalah segel alam rahasia yang utuh. Kalau masuk, kau akan dilepas jauh ke dalam alam rahasia. Bagaimana kalau Ruochen tidak bisa keluar dari sana? Kita hanya bisa menunggu. Itu adalah aula warisan jurus 1000 ilusi.
Tunggu, biar ku selesaikan dulu urusan ini. Qingyan, ikutlah denganku. Kita pergi ke tempat di mana tidak ada lagi penderitaan. Aku tidak bisa pergi. Hutang budimu padanya yang telah mengorbankan pusat energinya untuk menyelamatkanmu, sudah lunas. Kau sudah menahan serangan pedang itu untuknya. Kau tidak berhutang apapun lagi padanya. Ini bukan soal menebus hutang budi. Tapi, aku ingin melihatnya menang. Aku ingin melihatnya berdiri di puncak tertinggi. Aku ingin tetap berada di sisinya. Masih banyak hal yang belum kulakukan. Aku belum mengatakannya sendiri padanya, bahwa aku sangat menyesal. Bukan menyesal karena telah membatalkan pertunangan kami, tapi menyesal karena dulu aku tidak berdiri di sisinya. Aku ingin menebus semuanya. Kau ini, benar-benar deh, ingin melihatnya menang, ya. Jurus 1000 ilusi. Aku harus segera mendapatkannya sebelum kedahuluan oleh Dong Fanglin. Guru, tubuh suci reinkarnasi. Kau akhirnya datang juga. Muridmu, Xiao Ruochen, memberi hormat kepada guru. Terimalah jurus 1000 ilusi ini. Aku sudah menduganya. Suatu saat nanti, pemilik tubuh suci reinkarnasi pasti akan menemukan tempat ini. Tubuh suci reinkarnasi di dalam dirimu sudah mulai bangkit. Bangkit. Penglihatan ini begitu jernih. Leluhur Hantian menyegel jurus 1000 ilusi pada masa itu. Karena kekuatan jurus ini terlalu berbahaya. Tapi, semua ilmu yang kebaikan maupun kejahatan, hati manusialah yang menentukannya. Gunakanlah kekuatan ini untuk melindungi orang-orang yang berharga bagimu. Murid akan selalu mengingatnya. Serahkan jurus itu kepadaku. Dong Fanglin yang asli masih hidup di dalam tubuhmu. Diam kau. Sisa jiwa itu seharusnya sudah hancur sejak lama. Kenapa dia masih belum musnah? Dia sedang melawan. Selama 10 tahun, dia sama sekali tidak menyerah. Bunuh aku. Bunuh aku dan akhiri semua ini. Baiklah. Aku telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Mana mungkin bisa ditahan oleh semut manusia sepertimu? Mata samsara, buka. Saat tenaga di pinggangmu berpusat ke arah kanan, akan ada celah sesaat di rusuk kirimu. Mata samsara ini terlalu menguras tenaga. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pertarungan ini harus diselesaikan secepatnya. Matilah kau. Jurus pedang pemusnah. Bangkitlah tubuh suci. Orang-orang dari alam dewa pasti akan segera. Terima kasih telah membebaskanku. Kau bilang, kau akan hidup demi Yueli. Kalau begitu, hiduplah demi diriku. Syukurlah kalau begitu. Kak Ruochen, kau membuatku ketakutan setengah mati. Apa kau tahu sudah berapa lama kami menunggumu di luar sana? 2 jam. Benar-benar 2 jam penuh. Aku kira kau... Lukanya memang lumayan parah, tapi tidak sampai melukai organ dalamnya. Semuanya hanya luka luar. Cukup dirawat beberapa hari saja pasti sembuh. Bagaimana dengan Dong Fanglin? Dia sudah mati. Dong Fanglin yang asli, sudah dirasuki oleh siluman naga hitam sejak 10 tahun yang lalu. Yang kubunuh barusan adalah siluman naga hitam itu. Tuan muda sekte dirasuki siluman selama 10 tahun. Kalau begitu, tuan muda sekte yang asli. Bukankah itu berarti sejak 10 tahun lalu dia sudah? Siluman pemakan manusia itu mengambil alih tubuhnya selama 10 tahun. Turunkan aku. Aku masih bisa berdiri.
Xiao Ruochen berhasil menembus lantai 9 menara suling, memecahkan rekor 1000 tahun, dan melindungi fondasi sekte, dan berhasil membinasakan siluman naga hitam. Nama baik Hantian Yu kini telah dipulihkan. Mulai hari ini, kau adalah tuan muda resmi sekte Hantian, dan kau berhak memimpin seluruh urusan sekte. Setelah ketua sekte kembali, kita akan menggelar upacara penyerahan kekuasaan. Hormat kami, tuan muda. Kak Ruochen, lain kali, bisakah kakak dapat sendiri lagi? Lain kali, aku usahakan mengajak kalian ya. Kata, diusahakan, itu kan belum tentu pasti. Diusahakan apanya? HMPH. Jimat es pelindung yang kau berikan benar-benar sangat membantu. Ya sudahlah, karena semuanya sudah kumpul, ayo kita pulang. Aku ini kan sedang terluka setelah kabur dari ruang rahasia. Aku butuh kasur untuk rebahan. Luka kakak belum sembuh. Iya nih. Bagaimana kalau aku pinjam kasurmu? Ayo cepat jalan. Mari kita kembali, tuan muda. Sudah ada kabar, apa dia berhasil menang?